Karena cita-citanya tukang lauk cuma satu. Apa? Membiasakan masyarakat Indonesia untuk makan ikan. Di seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di Inspirasi Bisnis Kuliner by Foodies. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Pagi hari ini, Foodies ini kedatangan salah satu narasumber yang kayaknya bisnisnya udah lama banget malang melintang di Bandung. Jadi salah satu senior saya juga waktu kuliah sampai sekarang senior di bisnis kuliner juga. Karena Kang Apri ini dia berbisnisnya itu udah sangat lama sekali. Selamat pagi Kang Apri. Selamat pagi Sarita. Alhamdulillah. Hari ini udah mau datang loh. Alhamdulillah. Ke Inspirasi Bisnis Kuliner by Foodies ya gitu. Dan hari ini tentunya Kang Apri ini akan banyak banget berbagi cerita. Itu bukan cuma tentang bisnisnya gitu, tapi banyak banget pelajaran-pelajaran hidup di bisnis kuliner ya Kang ya. Wah ya. Ya, yang pastinya benar-benar sangat berharga banget karena Kang Apri ini udah benar-benar dari tahun berapa ya? Bisnis kuliner kayak udah lama banget. Alhamdulillah ya? Dari 2003. Tuh, Sweet 17. 2020. Udah 17 tahun, jadi udah bener-bener kalau anak remaja udah meletek gitu ya. Lagi cakep-cakepnya. Lagi ABG-nya. ABG-nya. Nah, boleh lah cerita ya Kang Apri ini dulu. Pertama kali bisnis kuliner itu ceritanya gimana, terus kenapa kuliner gitu? Katanya dulu kalau nggak salah denger-denger ya gosipnya didengar-dengar dulunya itu dari kuliah, terus dari bener-bener jualannya gerobakan dan bener-bener ngedorong gerobak literally loh. Katanya ya. Coba diceritain. Oke. Makasih banget Sarita nih. Aduh, saya juga sebenarnya senang banget ya bisa diundang sama teman-teman foodies untuk bisa sharing. Kalau untuk apa istilahnya, wah kasih masuk kasih apa namanya inspirasi Kang, wah enggak. Kalau inspirasi mungkin teman-teman aja. Nah, teman-teman aja yang bisa istilahnya mengartikan ini sebagai inspirasi. Saya cuma pencerita aja. Kalau yang tadi tanya Sarita ini, Kang Apri bener nggak sih ngedorong dari gerobak? Wah itu bener banget. Bener banget. Jadi ceritanya gini San, tahun 2002 itu karena ada satu dan lain hal, deregulasi baru di mata kuliah. Saya orangnya memang ini ya optimal. Apa tuh? Jadi kuliah 7 tahun, diambil 7 tahun. Jadi waktu itu wah kita lagi di istilahnya end of season gitu, wah ini harus lulus cepat. Tahu-tahu tiba-tiba kan ada mata kuliah baru yang wajib tempuh. Nah, wah akhirnya dosen wali saya waktu itu bilang, Pri, kamu harus ngambil cuti ini 1 tahun. Cuti 1 tahun, kenapa? Karena kamu ada 1 mata kuliah yang wajib tempuh, ada 2 mata kuliah yang wajib tempuh dan ada 4 mata kuliah yang harus diperbaiki. Oke. Solusinya adalah 1 tahun ya Bu. Ya, tapi saya ini waktu skripsi gimana? Oh sudah lah, skripsinya sebelum saya ACC sebuah skripsinya, kamu ngambil 4 mata kuliah ini, semuanya. Tapi tetap sambil berjalan gitu, ngerjainnya. Oke. Akhirnya 2002 saya cuti. Mulai konsentrasi lah bikin skripsi. Itu aneh saat itu karena saya lagi seneng-senengnya main saat aslinya. Lagi seneng-senengnya main, lagi seneng-senengnya buang-buang waktu. Oh betul, saya bisa 2 harian main game online. Zaman Counter Strike. Wah itu benar-benar zaman lagi seneng-seneng buang-buang waktu lah. Nah akhirnya saya lagi seneng, lagi ngetik, lagi skripsi, dan banyak teman-teman yang ngebantu, alhamdulillah. Tapi mulai, wah ini masih lama nih, selalu ngapain lagi ya? Nah, flashback saya waktu itu,
Jadi ada satu ujian, waktu itu saya lagi ujian tuh di mata kuliahnya metode penelitian. Nah, tiba-tiba saya nggak boleh ikut ujian. Dikarenakan katanya jumlah absensi saya di kampus kita kan seperti itu ya. Nah, padahal saya yakin banget, kan waktu itu lagi eling lah ya. Enggak kok, saya kuliah Bu. Ini datanya, kamu tidak kuliah, kamu tidak bisa ikut ujian. Wah, kok kayak gini ya. Sudahlah, akhirnya teman-teman foodies nih, saya ketemu di kantin. Padahal itu saya udah belajar semalaman, pengen lulus dengan A, tapi nggak boleh ikut ujian. Akhirnya saya ke kantin, nungguin teman-teman saya ujian, ketemulah Posma waktu itu. Gimana Mak? Wah gila Pri, yang kita pelajari malam-malam itu semuanya keluar. Wah, tambah bete kan. Udah saya bilang, Mak, iseng aja itu waktu itu nanya, kalau kamu lulus Pak, kamu mau ngapain? Mau kerja di mana? Terus Posma bilang, enggak, gua nggak mau kerja, gua mau bisnis. Gua pengen punya restoran. Posma itu yang bilang. Nah, saat itu saya bilang, wah seru juga nih. Pertama poinnya, saya nggak mau kerja, saya harus bisnis. Kenapa? Karena waktu itu saya lagi memang benar-benar kerja adalah sebuah ikatan. Dan menurut saya waktu itu kerja adalah sebuah ikatan yang dipaksakan gitu. Jadi waktu itu wah saya nggak mau kerja, saya nggak mau kerja. Nah yang kedua poinnya, saya nggak mau kerja. Kenapa? Kalau kerja untuk mendapatkan kelulusan itu IPK saya bukan IPK yang sangat baik. Jadi saya harus bilang wah kalau saya target saya jadi posisinya di sebuah tempat yang mumpuni, wah panjang banget perjalanannya. Karena saya pasti harus semuanya berawal dari bawah. Dan yang ketiga itu tempat ideal yang saya pengenin kerja hanya di satu institusi, yaitu Bank Indonesia. Oke. Ya kan? Lu mimpi yang wah ini mimpinya lu mulai ngada-ngada deh gitu. Karena saat itu wah gila nih, saya lagi seneng-senengnya banget sama namanya moneter Sarita waktu itu. Saya wah ini seru banget nih. Saya waktu itu penelitiannya juga kan kebijakan moneter ya, open market policy gitu. Wah ini menyenangkan gitu, membuat sebuah kebijakan bisnis atau kebijakan moneter itu yang ngatur negara gitu. Pengen banget, cuman ya terlambat, nggak bisa ya. Akhirnya ya sudah, saya harus berbisnis. Saya tidak bisa bekerja dan harus berbisnis. Dah, ide nih dari Posma itu sudah, itu kan sambil lalu ya. Oh iyalah, bisnis. Nah saat waktu saya balik lagi flashback, saya lagi wah ini udah bosen nih, mau ngapain lagi ya. Nah yang ngetik, aduh ini udah dapet wah kok lancar gini ya, wah mulai bosen nih, ngapain lagi ya ngisi waktunya. Akhirnya saya inget obrolan sama Posma di kantin itu di gedung 9. Kita bisnis aja yuk gitu. Langsung saya dahulu lah, Mak gimana kalau kita bisnis? Lu kan pengen banget punya restoran, yaudah kita bisnis. Nah nggak jauh dari situ saya ketemu Johan. Yang notabene dia sudah bekerja di Jakarta di sebuah tempat riset marketing. Sudah, si Johan bilang waktu itu memang ini nggak ada kerjaan ya, bantuinlah di marketing risetnya dia gitu. Boleh kerjain apa aja Jo? Ini. Ya udah saya kerjain sambil, dan ketika saya mengerjakan langsung lebih kental gitu. Wah kayaknya bisnis ini enak nih. Sampai akhirnya suatu waktu saya melaporkan hasil penelitiannya itu, hasil survei saya laporin ke Johan, kita meet up. Yuk, apa yang ada di kepala kamu? Mau kerja terus? Sebenarnya saya pengen bisnis, cuman saya nggak berani, saya nggak tahu harus ngapain. Yuk, waktu itu Posma ngajakin ini. Oh ya sudah, akhirnya kita meet up lah bertiga. Bisnis ayo, wah seru nih bisnis. Tapi ternyata belum ada solusi saat waktu itu. Kenapa? Karena 3 kepala, 3 ide. Belum ada. Belum. Wah yang ini tetap pengen percetakan, gila lu. Om gua percetakan, sukses berat. Oke. Terus saya bilang enggak, event, bikin event aja, bikin IO. Om gua bikin IO, sukses berat. Ya itulah. Jadi itu om-omnya semua. Ya, nah ini wannabe semua, om wannabe. Tapi setiap ada perdebatan, itu serunya kita akan menjadi sebuah tim
kalau sudah ada pembukaan gini, udahlah, jadi gimana nih, wah ngitungnya gini, resikonya ini ketakutannya ini, wah udah kalau ini jam 12 ya, ntar setelah azan, zuhur, makan siang, oke. Nah itu, kita tuh akan berhenti berdebat ketika makan. Oh iya. Wah, terus ketika makan, itu masing-masing tuh punya jagoan, punya ciri khas. Posma ini kalau makan daging dan sayur, itu luar biasa. Itu influence banget, kalau apalagi dia makan gado-gado. Waduh, nikmat banget gitu. Dan itu bisa, wah gila lu nikmat banget makan gado-gado. Johan, alhamdulillah kalau Johan dia makan apapun kelihatannya nikmat. alhamdulillah kalau Johan. Nah begitupun kalau saya makan yang pakai tangan, kalau menurut mereka. Nah, apapun makan pakai tangan lu tuh pasti kelihatan nikmat banget, Pri. Gitu. Akhirnya kita, loh sama ya, kita tuh penikmat kuliner. Terus berceritalah Johan. Di rumah saya sering masak, kalau misalnya ngelihat, aduh masakan ibu bosan, dia masak. Walaupun setelah masak pasti diprotes sama kakak-kakaknya. Karena dapurnya seperti kapal pecah. Oh. Jadi semua acak-acak, biasanya satu fase ini bisa dilakukan di satu tempat, biasa. Karena ada 3 proses dilakukan di 3 tempat. Wah maunya acak-acakan Johan. Wah saya bilang sama banget gitu. Saya juga kalau di rumah ngelihat ibu, wah masak ini, oke. Terus tiba-tiba, bu kok cuma 3 macam sih? Ngeliat di lemari es misalnya. Bu, bikinin lagi 2 macam ya. Nah itu seneng banget masak sama makan. Akhirnya, wah udahlah kita bisnis kuliner yuk, ayo. Bener ya, kita benar-benar satu nih kuliner. Siap. Ini start dari awal. Kita ada nggak dari teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang berbisnis kuliner? Nggak ada. Nggak ada. Terus kita mau nanya siapa waktu itu kan? Tapi tenang, saya bilang tuh, kita itu penikmat kuliner dan memang saking nikmatnya itu tanpa disengaja. Ada dulu bebek goreng terkenal di depan SMP 5. Itu saking langganannya saya sama Johan, sama Posma itu punya jalur khusus. Itu ngantri banget tuh. Curang nih, curang. Nggak curang, karena kita nggak minta jalur khusus waktu itu. Cuman pas ketika datang, Mas, wah rame banget nih Mas, penuh nih, betul nih. Ya udah nggak apa-apa, ngantri aja, saya bilang. Di mana, nomor berapa? Wah banyak nih, banyak banget. Ya udah, saya duduk di warung ya. Nah, akhirnya saya duduk di warung. Tiba-tiba Mas nih, loh katanya lama Mas. Enggak, kata si Mas. Tuh duluan. Oh ya sudah, alhamdulillah. Beberapa kali itu seperti itu. Terus satu lagi bebek goreng yang terkenal di dekat rumah sakit. Ya. Nah itu juga enak banget saat itu. Kalau itu punya kedekatan pribadinya, gara-gara dulu pertama jualan dia di dekat rumah, Sarita. Dan itu langganan banget. Sampai ayah saya tuh tiap hari kalau hilang di rumah, pulang kerja nih, pasti di situ. Ayah saya bukan pemakan lele, tapi saat itu, wah enak tuh di situ. Nah beliau terus tiba-tiba hilang, nggak tahu kemana, sampai akhirnya ada teman-teman yang nongkrong di Jalan Hasanuddin itu. Pri, mana kan, kamu kan penggemar bebek. Di sini ada bebek enak. Wah, di mana? Mas Dep? Ya, si Emas. Wah, ngobrol lah. Karena memang ada kedekatan saat itu. Dan memang alhamdulillahnya dipikir-pikir, oh iya, kita punya kedekatan secara pribadi itu sama pemilik-pemiliknya. Jadi akhirnya itu itulah yang jadi betul. Ini si Om suksesnya ini. Dan itulah akhirnya, ya alhamdulillah saya juga. Karena kesibukannya juga saat itu Posma masih skripsi, dia dikejar-kejar skripsi. Johan harus balik lagi ke Jakarta, hanya weekend doang dia ke Bandung. Sampai akhirnya tuh sekitar 2002 Oktoberan itu saya yang mulai menggawangi lah ya. Ya udah deh, gua aja deh. Nah, akhirnya saya belajar lah, dari si Om dua ini. Betul. Itu saya 2 minggu jadi karyawannya bebek goreng di Jalan Jawa. Jadi itu sebenarnya learning by doing ya. Yes. Jadi berguru dulu. Betul, karena kita nggak tahu. Terus hal pertama, 3 hari pertama, itu Johan. Wah, Johan tuh kan selalu beyond ya.
Pri, 3 hari pertama kamu pelajari cara mendirikan tenda. Lucu. Ya benar. Oke. Nah, 3 hari kedua kamu pelajari apa aja yang di-prepare pertama. Coba ya. Sampai akhirnya, wah, saya lagi semangat. Sampai akhirnya mumet, Jo. Yang ini weekend. Apa tuh? Kenapa? Karena biar Johannya ada di Bandung. Udah saya lagi mikirin diriin tenda, udah mikirin preparing, grooming, laporan keuangan. Wah, udah terlalu ribet banget. Akhirnya yang urusan cash in cash out saya paling males. Oh, I see. Bagi tugas. Weekend nih. Weekend kamu ke Bandung, kamu datang pelajari. Ya sudah, tapi saya nggak bisa pergi dengan alasan ya sudah, akhirnya mendata aja. Dan memang dari tempat-tempat yang saya datengin itu untuk belajar, itu salah satunya si Bebek itu, kemudian timbel di Bawean. Timbel di Bawean, si Itong itu karena saya langganan dari sejak SMP, sekarang generasi keduanya yang jualan gitu. Dekat sama beliau juga, saya ngobrol-ngobrol. Terus yang ketiga itu sate kambing di deket rel. Nah di situ saya belajar paling lama memang di Darmo, di SMP 5. Di SMP 5 itu 2 minggu, di tempat lainnya cuma seminggu atau sampai ya nggak nyampe 1 minggu lah. Tapi dapat ikannya dari mana tuh? Maksudnya dapat? Ya ini kan nggak ada ikan kan di sini. Nggak ada sama sekali, nggak ada ikan. Sampai akhirnya ya sudah, kita debat lagi, kita ketemu, kita mau jualan apa? Beda lagi. Apa? Johan tuh awalnya pengen jualan masterpiece-nya teman-teman foodies. Apa tuh? Indomie. Pengen banget jualan Indomie gara-gara ada sebuah, kita tuh ya karena memang kalau si Johan dari SMA ya. Dulu tuh ada yang namanya kalau di depan Unpad di Pati Ukur, Unpad Dago D3 itu dekat stopan, itu ada yang menurut saya itu pertama Indomie menggunakan kornet, telur dan lain-lain. Itu namanya Jengsu. Cuman orang segan ke situ. Kenapa? Karena di Unpad ini terkenal anak-anak yang nangkring di Jengsu ini adalah anak-anak metal, anak-anak band metal. Jadi memang sedikit eksklusif jadinya di sana tuh. Tapi karena saya laki-laki ya saya cuek aja situ. Nah Jengsu ini rame banget sampai akhirnya nggak tahu kenapa hilang. Tiba-tiba muncullah Indomie yang lain. Ya betul, yang menggunakan konsep yang sama dengan kornet, telur dan lain-lain gitu. Ramailah di sepanjang Jalan Dago. Ya. Dan salah satu yang menginspirasi Johan adalah yang dekat flyover dulu. Yang mana tuh? Matahari. Ya. Itu yang benar-benar menginspirasi beliau. Ya. Wah gila nih kita, karena di situ kita punya istilahnya, ini sih bukan Indomie pakai keju pakai Indomie. Nah, karena jumlah kejunya lebih banyak dari Indominya gitu. Wah ini, tapi sudah Johan tetap pengen itu. Oke, Johan Indomie. Yang lain apa? Posma saat itu pengennya ayam. Pokoknya unggas. Kenapa? Lihat tuh, ayam tuh banyak banget gini-gini dan kita nggak usah mengedukasi lagi. Betul. Kita jualan yang orang-orang udah tahu rasanya seperti apa. Nah saat itu saya entah kenapa saat tiba-tiba saya aja ada yang nyamber. Bukan. Jadi apa? Jus sehat. Kenapa? Karena saat itu saya seneng banget di rumah itu lagi sering nyampur jus, buah. Pengen jeruk sama apel. Katanya lihat di internet dulu, wah minuman sehat bla 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 bla. Karena saya penggemar jamu juga. Akhirnya pakai jahe, pakai senang. Saya presentasi ke mereka. Saya pengen bikin jus sehat. Terus bla 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 bla. Terus yang menang siapa nih? Wah, terus kan itu debat lagi nih. Nah, dari perdebatan ini yang tidak berakhir, tiba-tiba muncul teman SD saya yang merupakan teman SMA-nya Johan. Kita karena beda SMA, saya sama Johan beda SMA. Terus? Kok kenapa kamu kan SMA 3 ya? Oh iya, kok SD Sabang ya? Iya, udah. Kita ketemu, kita ngobrol, ketawa-ketawa. Terus dia bilang begini, sudah saatnya
generasi muda sekarang itu merupakan dunia kerja. Masih ada loh yang namanya bisnis. Loh, kok sama? Kok sama? Loh, kok kita semangatnya sama nih bisnis? Iya sok, dia tantanglah kami. Sok, bikin bisnis, bikin planningnya ini masing-masing. Oh sudah, akhirnya kita bertiga melihat planning kita dengan produk masing-masing itu ke dia. Dan dia membahas satu-satu. Tapi bagus, enakan gitu. Jo, kalau kamu mau bikin Indomie, apa yang kalau misalnya kamu mau nyaingin Latari mau ngapain? Mau dibanyakin lagi kejunya? Apa enggak jadi, apakah kamu udah teliti belum? Ternyata Latari itu adalah kejunya yang paling top. Jadi kalau kamu lebihin lagi orang udah nggak suka. Diferensiasinya apa kali ya? Nah, kalau misalnya lu cuma ngejar-ngejar keju, ini, kamu nggak bisa ngebedain apa yang membuat produk kamu unggul. Ya kamu nggak pernah ngalahin Latari, kata dia tuh. Torik tuh. Oke, dibahas lagi. Apa Pri? Jus ini. Wah, terus kamu udah bener itu belum ada musim, ada ini. Jangan hati-hati juga, jus A sama B, kandungan A, kandungan B, takutnya berbahaya. Kamu harus ada penelitian juga. Waduh, kok? Masa sih? Kan ada mix and match mah nggak apa-apa kali. Ya coba, pelajari dulu. Jadi ini kayak devil advocate-nya lah ya? Iya. Orang jahatnya gitu. Betul, yang memang dilihat itu, kamu pikirin lagi, jangan cuma semangat doang gitu. Nah yang ketiga, udah unggul dong Posma. Ayam. Ini pasti unggul, semua orang suka. Dan memang saat itu Johan pernah bilang bahwa unggas itu yang diminati nomor 1 di Bandung. Akhirnya pas ayam, pertanyaan terus cuma gampang. Yang membedakan ayam kamu sama ayam lain itu apa? Seberapa spesial ayam kamu? Kenapa? Terus dia ngasih gambaran. Kalau ada 1000 pedagang kuliner, itu 900 jualan ayam. Terus kenapa orang harus milih lu? Nah, kamu harus bisa tahu nih, kenapa orang harus milih kamu, bla 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 bla. Karena saat itu sih sebenarnya Johan sama saya tuh udah greget pengen ngomong, cuman kan saya nggak mau jualan ayam berarti. Nah karena waktu itu saya bilang, karena saya sama Johan seneng ilmu marketing gitu, jadi wah apa yang bisa itu, jadi kita bisa bahasnya tuh sudut pandang, edit value gitu. Cuman saat itu mungkin Posma juga pengen menjawab itu ya. Cuman karena gue bukan orang marketing, selalu bilang gitu Posma tuh, gue tuh nggak tahu nih. Tapi kalau lu ngasih gue laporan, gue kerjain. Ya. Terus jadi tipikalnya seperti itu. Akhirnya bubar semua. Loh, jadi sepanjang itu ngobrol hilang semua? Hilang. Sampai suatu saat Johan ke Jakarta lagi, diajak temennya makan sebuah brand terkenal di Jakarta, namanya ikan bakar Haji Babeli. Di Kemang. Enak banget. Sampai dia bilang, Pri, kamu harus ke Jakarta. Setelah ke Jakarta, wah enak, ini enak. Wah, sampai akhirnya, tapi ini enggak. Coba kamu teliti lagi di Bandung. Sebulan lagi saya balik ke Bandung untuk nyari-nyari supplier kali ya. Nyari yang jualan ikan. Nyari jualan ikan. Dan memang nggak ada saat waktu itu. Terus tiba-tiba muncul berita spektakuler itu di BTC. Ada sebuah jualan tukang ikan bawal. Booming di Bandung, sampai orang ngantri. Pacime. Oh. Wah. Ayo nyoba. Pas saya nyoba, ternyata nggak jauh beda. Sama yang di Jakarta. Wah ini kayaknya kalau misalnya orang bisa sengantri ini untuk jualan makan ikan, berarti ada potensi nih di ikan. Cuma saat itu yang bikin saya ragu, terus terang, wah Bandung jauh dari laut. Iya, betul. Terus kalau ikannya sampai ke sini, seger nggak? Nah, Johan sama Posma ngasih tahu, masa sih Pri, teknologi, pasti ada teknologi. Masa orang gunung nggak bisa makan ikan, berarti Tuhan nggak adil katanya. Iya. Bisa dong, apalagi katanya makan ikan tuh bagus, kata orang Jepang. Orang Jepang pinter-pinter, banyak juga yang rumahnya di gunung, tapi tetap masa bisa makan ikan. Ya sudah lah. Dan nggak ada dibahas dari awal sampai akhirnya nemuin ikan. Nah akhirnya sudah, kita nemuin ikan, kita jualan, kita bikin bisnis plan yuk. Oke, kita bikin bisnis plan. Bisnis plannya dari resto. Gagal. Resto? Dari resto, kita bikin bisnis plannya nggak tenda gitu. Langsung resto. Kita bikin resto yuk. Mimpinya tinggi lah ya. Ketinggian. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Dengan catatan, dengan restoran ini
Investornya adalah ayah kami masing-masing. Oh, bukan Om. Bukan Om. Kalau untuk urusan keuangan ini yang ayah, biar nanti tingkat maafnya lebih. Tingkat maaf ya. Ya, nggak bagus jualannya, sudah. Seorang ayah ya. Kalau Om nanti ditagih tetap. Nanti marah. Akhirnya ayah saya datang, saya ke rumah ayah, ke rumah, saya bilang, ya, nih ada proposal. Proposalnya cakep banget. Masih restoran. Di restoran ini saya kasih, ayah saya cuma komen, apa lagi nih, kamu tuh lulus, udah nggak usah lagi ngurus-ngurus kegiatan lagi mahasiswa. Ini ngapain lagi kegiatan mahasiswa, katanya. Ini bukan kegiatan mahasiswa, ini bisnis ya. Buat apa? Ini kamu kalau ini lulus, kalau ini saya baca, kamu jadi lulus nggak? Saya bilang nggak ada hubungannya. Ini cuman gara-gara saya lagi cuti, saya pengen mengisi, saya pengen berjualan. Saya pengen punya bisnis plan bersama Bos Fajar, Johan dan Eko gitu. Buat bikin restoran. Biayanya waktu itu 100 juta. Tahun berapa tuh? 2002 ya? 2003 awal. 2003 awal sekarang. 2003 awal. Gede ya 100 juta ya 100 di juta, tahun itu ya? Betul, dan baru beres Trismon waktu itu kan, 2002. 98 kan? 98 dan 2002. Iya, belum terlalu lama sih. Betul. Iya. Ada pengulangan. Akhirnya kita bilang lah, udahlah 25 juta dari ayah kita masing-masing. Berempat soalnya. Berempat soalnya. Kita berempat bagi-bagi deh. Saya gagal, Johan gagal, Posma gagal ya. Kalau Eko berhasil juga, waktu itu Eko belum ngasih. Ya udah kok. Kalau sampai lo berhasil, tetap kurangnya 75 juta kan. Nggak mungkin ini. Iya. Kalaupun sampai, kecuali kamu memang di situ tuh 25 ditulis Sarita masalahnya. Ya udah, kalau maupun ini dirubah jadi 100. Wah gila lu, bokap gua ngeluarin segitu nggak mungkin. Oh ya sudah, akhirnya coret lah dari resto. Wah, ngulik lagi, ya udah apa ya, kedai turunin dari resto. Akhirnya kita coret lagi bikin bisnis lain, kedai. Keluarlah angka 30 juta. Itu jauh ya? Wah, jauh. 130 oke. Lebih realistis. Kan? Tapi tetap masalahnya karena kami mahasiswa dan cuman Johan doang sebagai karyawan, nggak ada uang itu. Nah akhirnya dengan kesoktahuannya kami, kita datang, wah ini nih bank lagi ribut UMKM support UMKM, KUR, kredit untuk rakyat dan lain-lain, bla 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 bla. Ya udah kita masuk. Ternyata kan tidak semudah itu. Iya. Saat itu tuh tidak ada kredit yang bisa cair tanpa ada bisnisnya dulu. Iya betul. Nah, sampai sekarang kayaknya deh. Betul. Oh iya betul. Sampai sekarang seperti itu. Dan kalau sampai sekarang batasan 2 tahunnya agak nyaru nih. Ya. Si KUR ini yang mungkin karena Covid juga ya. Kalau dulu kan harus 2 tahun, ada laporan keuangannya minimal 3 bulan dan bla 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 bla. Mentok di bank 1, cari ke bank 2. Mentok di bank 2, cari ke bank 3. Akhirnya di bank keempat kita mentok, udah selesai. Berarti semua bank sama. Nggak mau ngasih juga tetap? Tetap gak ada yang mau ngasih. Akhirnya gimana nih bro? Coret. Semangat nggak? Masih semangat. Alhamdulillah kita berempat masih semangat. Ya akhirnya jengnya ya sudahlah. Itulah yang biasanya kita pakai sampai sekarang. Apa? Apalagi sama saya. Yuk kita mulai dari apa yang kita bisa, apa yang kita punya. Itulah. Tenan jadi ya? Iya. Iya. Yuk kita punya berapa? Apa yang kita bisa lakukan dengan uang sekian. Jadi terbalik, dulu tuh bisnis plan buat restoran, bisnis plan buat kedai. Kalau sekarang tuh ada uangnya, kita bikin apa? Betul. Kita mulai apa yang kita punya dan apa yang kita bisa. Ya, betul. Akhirnya tenda. Oh ya pokoknya mampunya segitu. Iya. Karena cuma terkumpul 2 juta. Dari 100 juta. Waduh. Ya lumayan lah zakat tuh. 2 juta loh. 2 juta akhirnya ya sudah. Kita restoran coret. Jadikan sebuah mimpi. Kedai jadi mimpi juga. Akhirnya kita mulailah realnya adalah kedai apa? Warung tenda. Tenda. Betul. Terus abis dari situ beli gerobak, tapi ilmunya kepake ya? Kepake ya itu mungkin itu ya, karena saya mulai dulu belajarnya dari gerobakan gitu ya. Padahal kan saya cuma pengen belajar tuh
sistemnya. Ya. Biar kita tuh into ke bisnisnya gitu. Pelajari itu, oh ya sudah atmosfernya segitu, pelajari karena memang alhamdulillahnya saya bukan tipikal orang yang membaca kemudian saya mengerti. Oh, jadi mendingan terjun langsung. Ya, jadi memang realnya gini. Jadi saya tahu apa yang saya lihat, saya tahu apa yang terjadi dan bagaimana cara mengantisipasinya itu langsung real. Wah, seperti itu gitu. Kebetulan saat itu, wah gila Pri, kok bisa punya 5 meja sama 20 kursi. Karena saat itu ada yang jual murah, gara-gara teman saya waktu main tenda Dago tuh, Prismon 98, itu kan warung tenda di sepanjang Dago, banyak banget. Nah salah satunya teman saya itu buka makanan Jepang dan akhirnya tidak berjalan bagus. Di rumahnya numpuk, ibunya marah-marah, akhirnya udah jual murah, dijual lah murah. Makanya saya alhamdulillah langsung punya 5 meja dan 20 kursi. Jadi gue juga mikir sih, kok 2 juta bisa dapat banyak banget ya. Banget, gerobak ini sama belanja. Ya itu salah satunya adalah ketolong bangetnya furnisnya dari teman saya ini. Ya. Begitu, akhirnya mulai buka kita 10 September 2003. 10 September 2000. Betul, pertama kali mendorong gerobak. Itu di mana tuh lokasinya dulu? Pertama? Jalan Diponegoro. Itulah alasannya kenapa namanya Reds Depot. Diponegoro. Betul. Warung tenda serba merah di Jalan Diponegoro. Jadi namanya Reds Depot. Ya. Tapi sebenarnya selama perjalanan itu teman-teman yang lain tuh kan selain tadi Johan ya yang udah kerja ya, itu kan statusnya masih mahasiswa ya. Betul. Semuanya mahasiswa. Dulu pernah nggak ada kepikiran, gue mahasiswa kan, maksudnya kan kalau mahasiswa, gue nggak tahu kalau yang sekarang ya, tapi seinget gue dulu mahasiswa tahun berapa tuh 2000-an kan, kayaknya mimpinya itu kayaknya kerja di kantor bertingkat. Oh iya. Kok tahu-tahu ada nggak rasa misalnya nih gengsi atau misalnya itu harus gerobak, ada nggak? Tapi itu banget. Ada nggak? Itu banget. Dulu waktu mendorong gerobak pertama, pertanyaan Posma itu cuma satu, dan saya saat itu lagi galau. Kan lagi skripsi nih lagi galau. Posma tiba-tiba nanya, Pri, lu nggak gengsi? Lu nggak malu? Hah? Ya. Lu dulu pernah jadi kahim, lu temen-temen lu di kampus, lu begini, lu begitu, lu begini. Keren lah. Wah dulu alhamdulillah gitu ya, pencitraan doang. Si anak nakal ini tuh lagi itu. Nah, tapi itu memang yang kepikiran saya, aslinya. Itu yang kepikiran sama saya. Masih muda lah ya dulu ya. Belum realistis. Belum ketemu sama realistis, betul. Wah, ini gimana nih? Tapi kalau saya jawab gengsi, itu pasti saat itu nggak jadi dorong gerobak. Iya, benar. Saya harus bilang nyemangatin teman saya sambil saya menyemangati saya. Oh, berarti salah satu pelajaran yang bisa ditarik itu ya. Jadi walaupun gua ngerasa gengsi, tapi karena kalau gua gengsi, ini kita nggak akan bareng. Sebenarnya saya tuh butuh motivasi dari dia. Tapi ternyata dia nanya duluan, sueknya saya itu dia nanya duluan gitu. Kalau lu gengsi nggak, waduh harusnya gua nanya sama lu gitu. Terus kenapa lu yang nanya sama gua? Ya sudah, akhirnya saya waktu itu jawab. Tiba-tiba itu nggak lama, put it on the right track, saya bilang. Tempatkan sesuatu pada tempatnya, Mak. Ketika gua ngedorong gerobak, gua itu adalah Apri si tukang lauk. Bisnis. Ya, yang lagi belajar bisnis menjadi tukang ikan. Betul. Karena kalau lu bilang gua sebuah mahasiswa Universitas A, itu jubahnya udah gua gantung di lemari baju. Lu nanya, wah kalau gua itu adalah seorang mantan bla, itu juga nggak gua pakai bajunya. Jadi baju yang saya pakai sekarang itu adalah baju Apri si tukang lauk. Jadi gua berharap lu juga memakai baju tukang lauk. Bos masih tukang lauk.
lu jangan pakai baju mahasiswa. Nah, entah kenapa saat itu tiba-tiba dia juga, wah iya semangat. Johan semangat, Johan bilang, wah Johan si Mas Burame, Apri si Mas Bawal, katanya, wah Pos-Pos si Mas Krapu, kata, wah ya, yuk kita jalan. Set. Wah panjang. Tapi apakah gengsi itu sudah hilang? Belum. Kelihatannya apa? Ketika pemilihan mendorong, pas mendorong, itu tiba-tiba tempat yang kosong itu yang sayap kanan, dimana di kanan ini langsung jalan. Kelihatan dong. Nah, yang lainnya ada yang mendorongnya di dalam gerobak. Gak ada kerjaan sebenarnya, itu nggak usah didorong lagi gerobak di dalam. Tapi kan tertutup si gerobak ya, gini. Terbayangi terus. Yang satu lagi terbayangin ya kan paling ya sudahlah. Akhirnya saya yang di luar. Wah berarti ini masalah gengsi ini belum beres. Termasuk di saya. Bisa-bisanya aja saya ngomong gitu ya. Padahal saya tetap gengsi. Akhirnya, yah kita lewat jalan sini yuk. Kita lewat jalan. Jadilah, aduh itu. Lewat jalan kecil. Takut ketemu sama teman-teman. Takut ketemu sama orang-orang yang kenal gitu istilahnya. Ya, dulu. Wah apalagi itu ya. Wah bisa cabut nih gebetan gitu. Akhirnya kita puter. Diriin tenda udah keburu capek banget. Aslinya capek banget itu, kita dulu ngedorong gerobak sampai dari jam 8 nyampe jam 10, 2 jam. Emang tempatnya jauh atau karena muter-muter ya? Karena muter-muter. Karena muter-muter. Dia tuh jalan kecil. Wah, makanya rumah si ini ada di sini. Oh, lu kanan. Wah, jadi jauh banget lah sampai ke tempat tujuan. Sampai akhirnya capek di Diponegoro. Capek, akhirnya udahlah. Seminggu nggak laku, nggak ada yang beli. Kita cuma dapat capek. Pergi penuh, pulang penuh. Tapi akhirnya ada masanya. Ada. Nah saat itu yang biasanya saya selalu paling istilahnya orang yang paling bersemangat, yang paling berapi-api, ya tetap aja April adalah manusia. Wah itu lagi ngedrop gila nih. Kok nggak laku, kok nggak ada yang datang? Ini ada apa? Tenda kita sudah warna merah, mencolok sendirian. Orang lewat itu 1000 mobil gitu, 1000 mobil itu baru mobil doang Ustaz. Kita nggak ngitung angkot gitu. Main data gitu kok ini nggak ada yang datang, sudahlah. Terus teman-teman nggak dikasih tahu saat itu kan, karena kita malu gitu. Udahlah nanti aja kita kasih tahu teman-teman kalau kita sukses. Wah ya sudah, saya lagi drop, tiba-tiba statementnya Bos Mahfud, tenang aja bro, orang Bandung belum nyobain kita. Kalau udah nyobain ini pasti kita rame. Semangat ya besok, semangat. Pulanglah kita, istirahat. Saya mulai lagi milah-milah pagi-pagi ikan, milah lagi nasi terbuang juga kita bagi-bagi karena nggak ada yang beli. Entah kenapa saat itu bro jauh motor-motor jalannya kemarin, udahlah akhirnya main road aja. Kita main road aja. Alhamdulillah baru 200 meter keluar dari rumah saya, dulu mendorong dari rumah saya, dari Jalan Garuda Laswi. Baru 200 meter, baru mau ke stopan Ahmad Yani, tiba-tiba udah ada yang manggil. Pri, waduh, ketahuan bro. Mau kemana? Ke rumah sakit, sudah tuh. Wah, rumah sakit mana? Ya mau dorong, kalau dorong gerobaknya mau jualan. Datang. Oke, di mana? Jangan Diponegoro gini. Oke, dah. Dorong lagi. Dosen. Pak Ishak Somantri. Pak Ishak. Woi, wah, teriak-teriak mobil hardtop siapa nih? Wah, Pak Ishak. Ngapain kamu teh? Jualan, Pak. Kamu jadi pebisnis kuliner. Wah, siap. Nanti saya beres urusan, saya mampir. Muncul lagi, gitu aja terus. Setiap ada ketemu, oh ya. Sampai akhirnya kita diriin tenda, yang mereka lah tamu-tamu kita pertama. Orang yang ketemu di jalan. Nah, buat teman-teman juga nih, kadang sesuatu yang kita takutkan itu justru malah solusi, ya? Malah ngasih, ya. Itu malah mereka. Kalau kita hindari mereka, kalau nggak saya ketemu teman-teman, nggak ada teman-teman yang bakal tahu saya jualan. Pertama loh itu berarti. Yes, dan saat itu mulailah kita wah kebuka, gengsi hilang, kebuka langsung. Oh ya,
Posma kata 97. Mak, teman-teman 97 lu. Kapan diundang? Biar nggak bentrok. Kapan? Saya pengennya 1 minggu ini kelihatan penuh. Anak 97 semua gitu. Anak 97 undang. Anak 95 undang, anak 96 undang, anak 2000 undang. Terus dari situ kan teman-teman lagi, oh si ini karena 99, telepon. Erlan, tolong dong, akan 99 kapan nih hari ini? Bisa nggak anak-anak ngumpul? Free. Gak pada suka ikan. Saya nggak nyuruh makan ikan. Saya suruh nongkrong aja. Jadi jadi itulah data kita 1000 mobil lewat. Kalau nggak kita bikin sebuah kegiatan yang istilahnya membuat orang tertarik, ya kan gitu terus. Jadi harus ada crowd-nya lah ya, minimal ada traffic datang dulu. Betul, dan akhirnya ketika teman-teman, dari teman-teman misalnya 7 orang, 8 orang datang, itu kan ada teman-teman yang pada ngerokok, jangan di dalam, di luar. Nah, akhirnya pada ngerokok di luar. Kelihatan di luar jadi kayak antrian ya, padahal di dalamnya kosong. Udah duluan. Akhirnya, nah itulah dari situlah mulai kita berpikir, oh ya udah, teman-teman kita, saudara-saudara kita adalah justru mereka adalah best marketer kita gitu. Ya. Mereka yang ngasih tahu sama orang-orang. Zaman dulu nggak ada sosial media, Sar. Ada sih dulu Friendster ya. Belum ada, itu 2004. 2004 ya? 2004. Iya, dulu belum ada sih. Belum ada sosial media, dan kita juga waktu ada Friendster juga kita nggak tahu tuh gunainnya seperti apa kan. Iya, benar. Nah, pada akhirnya ya sudah, akhirnya memang word of mouth marketing. Kita sangat mengandalkan sebuah provider yang tiba-tiba ada free SMS 200 euro, kita beli. Free 200 SMS, nah udah saya beli provider itu, saya blast SMS, saya buka di sini, ayo main ke sini, ayo main ke sini, ayo main ke sini. Nah akhirnya alhamdulillah dari situlah mulai terbentuk trafficnya, dan alhamdulillah dari 20 sehari, 30 sampai akhirnya rekor saya di sana 400 porsi. 400 porsi satu hari. Cuma dengan berapa seat waktu itu? 36. Wah. 36. Itu bukannya dari jam berapa, Pak? Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Berarti cuma 12 jam? Yes. Ya, dan saat itu belum take away itu ya? Belum betul, zaman ya? Belum ada Gojek kan nggak ada. Memang benar-benar datang, ya udah ngasih pesan segini. Wah. Dan akhirnya sampai akhirnya dari tempat tuh diperluas itu bukan untuk menambah kapasitas duduk, tapi diperluas itu untuk menambah kapasitas masak jadinya. Iya benar. Ya. Gitu. Jadi waktu itu kalau misalnya kapasitas masak kita cuma segitu-gitu, ngapain kita ngedein tempat, saya bilang tuh. Betul. Akhirnya udah ini bonus kita itu 36 orang kapasitasnya. Ini harus gimana caranya setiap jamnya itu berapa, gimana caranya juga kalau misalnya ada yang mau dibungkus juga kita ready. Mau dikirim juga, wah itu dulu nggak ada ojek-ojekan, jadi kalau mau dikirim itu harus kita yang ngirim. Oh, waduh. Dan tapi alhamdulillahnya juga saat itu kan karena kita nangkring di Trunojoyo 27 tuh, rumahnya Randy. Itu kan teman-teman tuh, saya punya kalau bahasa sekarang tuh casual. Iya. Cabutan. Waduh, cabutannya itu saat itu sedang semua. Fahmi, Bagai, Beno. Oke. Dengan cuma satu SMS ke satu orang. Doli waktu itu kan. Iya. Fire in the hole, need backup. Keren loh kalimatnya. Itu gara-gara itu baca ya sih. Fire in the hole, need backup. Oke, mereka udah tahu. Oh, Resipo rame. Langsung ada kirim, udah gue yang ngerti, gue pakai motor. Terus mereka karena pertemanan, ganti mesin nggak usah, ini ongkirnya bawa aja. Nggak, ini bukan rezeki gue, ini punya lu. Nah itulah akhirnya, disitulah langsung mikir bahwa oh ternyata bisa bisnis. Satu lagi poin adalah bisnisnya kita harus bersama-sama itu ya based on community based. Jadi kita kumpulkan komunitas dari situ. Mulai situlah saya mulai main nyari komunitas. Ayo dong nangkring di sini, main nyari komunitas. Jadi saya dulu sampai punya cita-cita itu si Resdipo ini sebagai warung tenda, tapi jadi pusat informasi gitu. Pusat informasi. Mau istilahnya gogon. Kita punya istilah gogon. Apa gogon? Gosip-gosip underground. Itulah akhirnya alhamdulillah serta anak musik datang, anak kreatif datang, anak berbagai macam lah. Dan mulai enjoy karena alhamdulillah nih
cita-cita saya salah satunya adalah menjadi pusat informasi. Jadi kenapa? Biar saya nggak usah nyari-nyari informasi keluar, biar informasinya yang nyamperin gitu. Dan ya nikmat. Ada lagi masalahnya adalah di semua bisnis inilah masalah utamanya. Apa? Comfort zone. Iya. Ya, betul. Wah, dan saya mungkin orang yang nggak gimana ya, udah tahu gitu ini tuh problem, tapi gitu masih lagi. Dinikmatin ya. Itu udah tahu gitu saat. Dan itu berpakalnya itu salah satunya itu comfort zone. Cita-cita kita dari ini, wah deh kita alhamdulillah kita sudah berkembang. Saya selalu bertanya, ini udah punya uang nih, gimana kalau kita buka kedai? Wah, ada bayar pajak, ada bayar gaji, ada UMR. Oh, jadi itu masih bertahan di situ aja ya? Sudahlah, di sini aja enak karena alirannya mengalir, nggak bayar pajak. Iya. Sewa murah, karyawan juga nggak usah UMR karena nggak ada peraturan secara tenaga kerja. Iya. Kita memang membayar mereka semampunya. Kalau nggak mau ya silahkan pergi. Udah seenaknya gitu. Ya itu enak banget yang main di tenda tuh comfort banget. Uang tuh ngalir deras, ya sudah. Akhirnya jadi kami alhamdulillah punya istilah, kami itu nggak suka dengan istilah-istilah yang konotasinya negatif. Misalnya wah kita kecurian, bukan, ada yang lebih butuh barang kita. Point of view. Ini keren ya. Point of view. Kenapa? Saat itu waktu kami didatengin sama Satpol PP. Satpol PP pasti ya. Ya memang kita tahu salah gitu. Kita tuh kan melegalkan yang ilegal. Betul. Gitu istilahnya. Ya sudah, kita tuh salah. Jadi akhirnya kita tuh tidak diusir, tapi kita itu disuruh secara paksa sama Satpol PP untuk buka kedai. Nggak boleh tenda. Ya udah, emang nggak boleh harusnya. Udahlah, lu cukup 4 tahun. Oh lama ya, 4 tahun itu sampai 2007. Ya. 2007 udah lu cukup pengen tenda, lu saatnya main kedai. 2007 kami diusir bulan Juni, pertengahan, pusing nyari tempat, akhirnya ketemu November akhir, nego tempat, sama waktu nego ini lagi nyari itu kita sempet ini dulu Sar, yang penting buka dulu deh di Jalan Sulanjana bareng sama bubur terkenal. Oh sempet waktu diusir nggak boleh lagi buka, kita kan harus nyari solusi tercepat nih. Ya udahlah, solusi tercepatnya menurut Johan saat itu jangan jauh-jauh dari tempat kita jualan dulu. Ya harus gitu. Harus gitu, biar brand tetap terjaga. Akhirnya wah kita ngubek, alhamdulillah 1 minggu udah langsung ketemu, kita sewa sementara, kita nggak mau bayar tahunan, kita negonya bayar bulanan dan alhamdulillah dipersilakan tuh Jalan Sulanjana. Itu tapi udah bentuknya udah kedai, mulai kedai, bukan tenda. Udah ya? Bukan tenda. Betul. Ibaratnya itu sama Satpol PP disuruh scale up lah. Yes. Itu karena setiap meeting, ayo kedai, jangan. Nah sudah, ternyata disuruh scale up. Ya gitu. Allah langsung ngasih tahu nih Satpol PP tolong kasih sadar tuh orang tuh. Nah, suruh scale up gitu, betul. Naik kelas dikit lah. Nah, itu dan akhirnya ya itu kita selalu berpikir gimana caranya kita berpikir positif. Kenapa? Karena teman-teman berpikir negatif itu lebih mudah karena turunnya banyak. Ya. Kalau berpikir positif itu cuma 2. Apa? Selamat dan terima kasih. Betul. Dikit banget gitu kalau kita berpikir positif, tapi efeknya tuh gede banget buat kalau kita selalu berpikir sebuah musibah adalah sebuah musibah, ya kita akan selalu bersedih gitu. Iya. Tapi kalau kita lihat, wah ini musibah, Fred. Oh enggak musibah. Ini bukan musibah. Walaupun misalnya, ya jangan lawan manusia ya. Iya. Kita pasti pertama merasa ini musibah. Tapi setelah musibah itu ada hikmah, itu benar banget gitu. Ternyata kita cuma disuruh naik kelas. Iya, cuma dikasih tahu doang gitu bahwa kita dikasih tahu harus melakukan, jangan melakukan ini lagi, tapi harus melakukan ini. Terus akhirnya pas di Sulanjana, sementara kita muter dan akhirnya ketemu di jalan di Petukur nomor 1. Oh. Di situ juga tiba-tiba itu juga kan, ya itulah berjodoh harus di situ, memang harusnya di situ. Ketika sana, ini tempatnya udah bagus, tapi kok sepi ya? Saya tanyalah iseng.
nggak mungkin kata Johan tuh. Ini bagus, ini pasti udah ada yang Jo, kita lebih baik bertanya. Oh ya sudah, kita bertanya lah. Bertanya, oke, ini baru pembubaran, katanya ini baru berjalan 3 bulan, kemudian nggak terus. Terus masih bagus, saya bilang tuh. Oh kalau mau sewa kemana? Kasih tau lah saya nomor teleponnya. Ini aja hubungin Pak Ade, katanya yang jaga rumah. Terus udah saya telepon Pak Ade, saya Apri dari Resdipo, saya mau berminat ke tempat Bapak. Oh ya kita ketemuan aja Pri. Pak Apri hari Rabu, oke. Saya sudah membayangkan Pak Ade itu usianya 50 sekian, rambutnya beruban, berkacamata. Ketika saya datang sama Johan hari Minggu lagi duduk makan apa ya, tiba-tiba dari bank swasta itu datang dari siapa? Teman SMP saya. Oh. Namanya Ade. Oh, jadi seumur ya waktu itu ya. Waduh, langsung, Pri, Dek, ngapain? Janjian sama Pak Ade? Hah? Nanti Apri seperti kamu berarti. Karena kita udah lama banget gak ketemu. Oh iya, Pak Ade itu kamu. Oh iya, wah. Akhirnya ketemu, lucu-lucuan, sampai akhirnya kenalin istri saya nanti dari dalam. Istrinya keluar, Johan, Windy, teman SMP. Oh my God, ini kalian nyambung kok. Akhirnya ngobrol. Sok atuh, Pri, senang lah kalau temen yang ngisi. Kita bisa enak nih ngobrolnya, kita bisa enak diskusinya, bla 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 bla. Karena mereka juga punya brand clothing waktu itu Flashy kan. Iya. Nah disitulah, yuk kita bareng-bareng kita ngebangun. Oke. Nego lah, tapi kalau tempat urusan harga itu sama bapak sama ibu. Ya sudah lah, saya nego sama beliau. Lucu juga itu saat ceritanya. Oke Bu, gini, karena temen, oh kamu tuh temennya Ade ya, temennya Windy ya. Oh iya, wah. Ya sudah, buat harga temen deh. Dia bilang, saya kasih 12 juta. Wah, per tahun. 12 juta doang. Oh, belum ngomong. Belum kata kami, ya, wah ini nih 12 juta. Dulu zaman kaki 5 itu buat preman aja 1 bulan tuh 1.500.000. Untuk preman doang di jalanan. 1.500.000. Wah, ini 12 juta. Pasti per bulan lah ya. Jauh lebih murah gitu. Oh, jauh lebih. Ya kan saya mikirnya gitu ya, karena kebiasaan 1 tahun gitu waktu itu. Nah, udahlah. Ya Bu, oke, 3 tahun. So iye. Gak nanyain detailnya seperti apa. 3 tahun. Akhirnya 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Karena waktu itu kami punya inventaris tuh mobil bak terbuka untuk ke pasar. Waktu itu harganya kisarannya 36-40 waktu itu. Jadi saya bilang, udahlah jual butuh, kita jual 36, bayarin buat semua bayar penjualannya untuk 3 tahun. Gitu. Oh iya tuh ya. Oh iya. Saya banget ya. Terus, Bu, gimana mau ini? Bu, Pri, DP aja dulu kata si ibu. Kan mau butuh modal buat bisnis. Tenang Bu, modal ada. Nanti kita istilahnya ini saya mau ceritain, saya bayarin. Hah? Pri, 12 juta 1 bulan. Astagfirullah. itu asli, itu astagfirullah. Kedengar 12 juta 1 bulan, Sarita. Makanya, 1 bulan setahun nih. Astagfirullah. Betul. Astagfirullah. Ya sudahlah. 12 juta. Gitu ya Bu. Ya udah, dengan menggunakan hitungan yang tadi. Wah, Bu, ya udah nego aja nggak apa-apa kata bapak tuh. So kamu mampunya berapa? Ya Pak, saya sih ngitung dari tadi. Negonya itu dari yang 12 juta, 36 juta, bla 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 bla. Kalau 12 juta ini ya simpen 3 bulan Pak. Jadi kalau misalnya 3 bulan ya mau gimana? Gini aja deh Pak, saya bilang tuh. Gimana kalau 36 juta ini bisa jadi 1 tahun? Ya oke. Negonya, wah, atuh kita tekor katanya. Ya gimana lagi Pak, bukan apa-apa, kita memang kemarin kan selalu lagi dapat inilah, kata saya bilang tuh, alhamdulillah kita selalu dapat cobaan, dapat ini disuruh sini nggak jadi, disuruh pindah nggak jadi, nah waktu itu pas lagi pindah, pas lagi saya pengen cek rekening saat itu, entah kenapa si rekening ini jauh berkurang lah. Dan kita waktu itu karena nggak punya sistem, kita nggak tahu kemana. Aslinya itu misterius problem. Kemana?
nggak ada. Mencurigai sama teman nggak ada. Pengeluaran kita tahu. Wah, ini bocornya di Ya mana dulu nih? karena nggak ada sistem jadi Betul, keluar karena masuk keluar masuk gitu ya. betul banget. Nggak tahu itu lari kemana. Cuman akhirnya ada masukanku ya karena memang permainan di dalam. Waktu itu ketika kita mulai mempercayakan belanja sama, tapi karena kan ada sistem, betul. Kita mulai mempercayakan belanja sama seseorang, ternyata ya demikianlah. Nggak ada sistem juga gitu Betul, ya. jadi nggak ada pertanggungjawabannya juga nggak ada. Akhirnya ya tinggal punya uang segitu, si bapak langsung ya sudah, saya butuh 3 hari untuk ngobrol sama keluarga. Akhirnya 3 hari kemudian saya terus terang saya Johan, Posma, Randy saat itu sudah hopeless. Ya gila lu, 12 juta ditawar 3 juta. Cuman orang gila katanya yang mau nerima, yang ngasih gila ini mana. Nah, aja ketemu ya kita udah nggak nothing tulus lah. Yang penting ketemu sama si bapak sama si. Lebih ke silaturahmi kali ya. Betul. Dia cuma bilang gini. Prik, kamu nggak bisa naikin lagi? Nggak bisa tuh Pak, kan saya sudah ngasih hitungannya. Itu pun mobil tuh belum saya jadikan cash. Ya belum dijual, masih mobil bentuknya. Oke, kalau gitu gini ya, karena kamu temennya anak saya, kemudian partner kamu juga teman istrinya, baik, dan saya sudah bertanya, jadi Pak Jeff almarhum ini cuma bertanya tentang sosoknya aja. He didn't talk about the business gitu. Cuman, Dek, April itu seperti apa? Win, Johan itu seperti apa? Oh, dia dulu teman baik saya, main basket bareng, bla bla bla. Ya, wah, cuman saya ke SMA 5, dia ke SMA 20, ketemu di lapangan, wah. Ya, jadi dikasih tahu sama Pak Jeff itu gini deh, 1 bulan pertama itu gratis. Tapi, oh, seneng dong. Ya. Wah, gratis nih. Tapi jangan kasih tahu. Tanyain. Takutnya bulan keduanya bayarnya double. Jadi ya sama aja dong. Oh iya ya. Terus gimana? Tapi Pak Jeff ini, dia yang istilahnya memberikan planning malah Sarita saat itu. Gini Pri, 1 bulan ini gratis. Bulan kedua sampai bulan ke-6 itu kemampuan kamu. Waktu itu saya nego 3 juta. Kemampuan kamu 3 juta boleh. Nah bulan ke-6, bulan ke-7, start bulan ke-7 nih, sampai bulan ke-12 itu jadi 6 juta. Nah teman-teman saat itu alhamdulillah saya bersama teman-teman tuh nggak ngeliat, wah ini kok mata duitan yang punya. Enggak. Kenapa? Saat itu sama teman-teman ngerasa bahwa kita lagi diajarin bagaimana punya planning. Bener-bener kalau Sarita bilang tadi scale up itu, oh iya ini nih. Kita dulu scale cuman konsentrasi di sebuah marketing. Jadi cuman mainnya promosi awareness branding. Tapi kita nggak punya planning. Ya, bener. Secara keuangan. Apalagi itu penting banget teman-teman. Asli. Saat itu kita diajarin sama yang punya DU1, Pak Jeff almarhum tuh, bagaimana caranya membuat sebuah planning. Forecasting, financial forecasting lah ya. Dan akhirnya alhamdulillah kita kontrak 3 tahun, tapi kita dievaluasi per 6 bulan. Kebayang nggak? Enak ya? Kalau misalnya, kan saya juga bingung waktu itu Sarita. Kita kontrak 3 tahun Pak, tapi kalau dievaluasi per 6 bulan. Iya, jadi kalau per 6 bulan ini kita evaluasi bahwa kamu udah mampunya berapa, kamu seperti apa, coba lihat laporannya. Dan dari situ, Pri, kamu sudah mampu naikin 1 juta nih. Saya naikin 1 juta ya. Berarti ini enak banget ya sekalian dapat konsultan banget. Asli Sarita, banget. Dan ya itulah, that's why alasannya kenapa kita pertama itu tanggal 1 Januari 2018. 2008. Dan kita terakhir itu 1 Januari 2018. Oh, bisa pas ya? 10 tahun. 10 tahun. Kita ada di sana. Dan setiap tahunnya seperti itu. Evaluasi ya kamu ada mampu sekian. Evaluasi ada mampu sekian. Selalu gitu dari dulu. Nah, Bapak itu meninggal 2011 kalau salah.
Nah sejak itu memang sudah tidak ada evaluasi lagi sama orang internal. Tapi dengan pihak Deusa itu udah kayak saudara. Udah kayak saudara banget karena memang ya dari 3 juta per bulan. Iya sih. Sampai akhirnya meledak ya waktu itu sejumlah uang, dan memang menurut kami memang ya sudah worth it toh. Yang punya tempat atau landlord itu pengen punya tambahan dari tempatnya potensi ya. Menurut saya sih gak usah lagi mikir, kita kan punya hubungan baik sama dia, gak ada. Saya bilang tuh jangan lagi pikir itu. Kalau memang dinaikin spektakuler yang memang karena mereka membutuhkan, pasti ada alasan, saya bilang tuh. Kalau memang ada ya sudah. Pertanyaannya kita mampu atau tidak. Saya bilang ke teman-teman, kalau kita ngerasa mampu ya kita jalankan. Tapi kalau kita ngerasa tidak mampu ya kita out. Betul. As simple as that gitu. Tapi saat itu ya itu saya mulai again problem. Comfort zone. Oh, tetap ya sama ya. Sama masalahnya. Kita para owner sudah mulai nyaman di bisnis masing-masing waktu itu. Apa tuh? Posma lagi nyaman-nyamannya bikin tas. Randy lagi nyaman-nyamannya jualan wallpaper. Ya oke. Ya. Ya. Johan lagi bagus karir di Jakarta. Tambah susah ke Bandung. Ya. Mulailah kesepian. Wah ini susah banget. Ya sudah, saya pun lagi. Ya sudah, kalau saya bilang lah sama teman-teman, ya udah kalau kalian mau break, saya pun break ya. Saya akan percayakan operasional Rest Depot itu sama karyawan, sama tim, suruh kerjakan. Ya saya cuma mengawasi lagi. Gitu. Saya juga pengen punya waktu sendiri, apalagi satu-satunya bukan penyesalan juga sih ya, kesalahan sih ya, yang mudah-mudahan juga tidak dilakukan sama teman-teman adalah keforsir banget waktu saya di tempat jualan. Sampai akhirnya yang saya waktu itu sedih adalah anak-anak saya itu mencari kakeknya, neneknya dibanding mencari ayahnya. Karena saking seringnya ketika istri mau sibuk, kamu nggak betah ada di tempat saya jualan, ya sudah saya bawa ke neneknya. Saya bawa ke, jadi memang kalau mau ke rumah eyang, kok nggak pernah mau bareng saya. Nah itu salah satu kesalahan yang harus benar-benar diperbaiki itu, yaitu iya ya ternyata saya cuma punya bisnis, mikirin bisnis terus sampai satu titik enggak, saya harus punya kehidupan sendiri. Yes gitu, jangan sampai lupa itulah. Itu juga pesan buat teman-teman. Dan alhamdulillah ya itu keenakan, mulai nggak ketahuan lagi nih si Rest Depot ya. Yes, balik lagi. Kayaknya sudah mulai ngedrop. Udah branding lagi, saya percaya bisa, saya bilang. Ya udah, tapi kita berkumpul lagi ya. Ya, ketika mau berkumpul lagi, gua nggak bisa. Nah ini berdua lah sama Posma. Fight naik. Entah kenapa tiba-tiba jatuh lagi. Ketika jatuh ini, Posma bilang, kayaknya kita harus out deh. Solusinya apa, Mak? Gua nggak tahu nih. Sudah, sebelum teman-teman punya solusi, saya akan terusin di sini. Sampai akhirnya ya sudah. Satu titik kita nggak mampu lagi, out. Udah, kita balik lagi ke tenda. Kita balik lagi ke tenda karena saya tetap mau menyelamatkan brandnya. Kedai sudah beres, sekarang kita ke tenda lagi. Nah, ketika kita mau tenda, tiba-tiba datang dari tetangga. Loh, katanya udah tutup di sini, di tetangga satu mau tutup, mau nggak buka di tetangga 5? Wah gila, tetangga 5 lebih mahal. Iya, tempatnya lebih gede, lebih bagus. Wah, di sini saya udah nggak mampu. Apalagi di situ. Akhirnya kita kerjasama aja yuk, bareng-bareng kita main. Yuk, terus gimana? Kondisinya saya bukan perusahaan sehat saat itu 2018 tuh. Saya bukan perusahaan sehat, saya justru lagi perusahaan sakit yang lagi recovery. Saya butuh pengobatan nih di sini. Nggak bisa langsung besok tiba-tiba bisa lari lagi. Ini cederanya cukup berat. Ya udahlah di sini aja. Dulu gimana? Saya ceritakanlah skema saya dengan Pak Jeff dulu.
Dan alhamdulillahnya teman-teman saya di DU5 juga, oh ya udah Pri, kita akhirnya bekerjasama. Tapi kita punya planning begini ya udah tarik ke investor nih, kita butuh cash. Ya. Tariklah ke investor, prak, jadi. Tapi setelah jadi, entah kenapa juga saya merasa wah kok mulai bergeser nih idealisnya nih. Ya. Mulai bergeser idealisnya, tidak saya menyalahkan, tidak sama sekali saya menyalahkan. Itu mah hak ya. Cuman ya itu saya juga punya istilahnya idealis yang istilahnya sudahlah saya harus bergerak sendiri. Dan itu juga yang saya pengen, yang mungkin doa saya sama Allah Subhanahu Wa Taala juga waktu itu. Ya Allah, saya pengen membuat bisnisnya ini sesemangat dulu, saya bilang. Semangat saya waktu pahit apa gitu ya sudah akhirnya diputuskanlah saya berhenti di manajerial, saya nggak megang operasional lagi di Resdipo. Kemudian waktu itu yang kebayang bukan buka tukang lauk sebenarnya saya. Awalnya apa? Awalnya kopi. Karena iya melihat abnormal, wah luar biasa gitu, wah kopi itu seksi gitu. Dan saya adalah penggemar kopi. Gitu, tapi ya itu karena saya penggemar kopinya orang lama, jadi saya lebih senengnya yang bold. Oh, enggak, sampai sekarang juga masih banyak kok yang suka bold. Iya, tapi kan yang sekarang itu pasti lebih fancy, susu memang. Betul. Gitu, tapi saya tuh apa benar-benar yang kopi itu harus kental, hitam. Ya seperti lagunya kopiku kental gitu kan. Wah, nah itu seperti itu bold gitu. Nah itu memang itulah kopi menurut saya gitu. Dan wah udahlah, saya pengen balik lagi bikin kopi tradisional gitu. Saya pengen tradisionalkan lagi. Nggak mesin. Saya pengen ngajarin lagi teman-teman kan saya ngerasanya milenial itu adalah generasi instan. Pengen cepet. Nah, saya pengen balikin lagi, hey, kamu punya namanya sabar dan proses. If you enjoy the process, you will get more gitu. Kalau kamu tahu nih, wah ini prosesnya seperti ini. Ketika minum, wah itu enak banget gitu, nikmat banget gitu. Ada story-nya gitu, dan edit value-nya di situ gitu. Nah waktu itu saya lagi berpikirnya seperti itu, saya mau bikin ini, saya mau bikin itu, terus tapi teman-teman saya di lingkungan itu ngapain, ini lu jualan ikan, nah gila lu, Dipo gua jualan ikan, masa gua jualan ikan lagi, ya beda loh bro. Lu bikin nama Dipo lagi, lu bakal akhirnya insight dari teman-teman, sampai akhirnya ya lu tanya dulu lah teman-teman lu di sana. Ya akhirnya saya tanya lah secara personal, nggak keberatan sebenarnya teman-teman. Ya sudah, besok ya saya mau jual, ini mah idealis saya. Saya tidak akan keluar dari apa tuh, tapi saya belum ngomong brandnya apa. Sampai akhirnya salah satu teman saya ini nih yang punya warung paling hits nih sekarang nih di Jalan Kebon Bibit nomor 3. Wah itu orang-orang semua pengen banget makan di warung kopi punya temen ini, Imam Baturan. Wah itu udah dia ngasih insight sama saya, lu kalau lu kuliner, lu bikin kopi, lu siapa? Ya, udah banyak. Betul, dan udah banyak Pri, lu ngapain sikut-sikutan lagi? Kalau lu mau sikut-sikutan lagi dengan tenaga yang lu punya sekarang, mendingan dari satu yang lu bangun. Ya. Kekuatannya. Iya. Bisnis lu dari nol, tapi brand lu tidak dari nol. Terbalik. Brand lu dari nol, tapi bisnis lu nggak dari nol. Ya. Orang ya lu sekarang lu punya ya alhamdulillahnya gitu. Gua ke Dipo bukan karena Red Dipo, Pri. Gua ke Dipo karena lu. Nah yang mirip sama gua itu banyak. Jadi menurut gua kalau lu buka lagi brand tapi berhubungan dengan ikan, itu nggak akan jadi masalah yang besar. Iya. Yaitu balik lagi dia menekankan brand lu baru, bisnis lu nggak baru. Karena lu udah lama di situ, kompetensinya udah di situ. Iya, jadi orang yang udah mungkin, nah si Apri, gua sih nggak, gua nanya, si Apri bikin kopi, enak nggak? Iya bener. Si Apri bikin apa? Lotek misalnya, enak nggak? Gitu. Tapi si Apri bikin apa? Ikan. Oh ya udah. Gitu jadinya. Oh ya udah. Nah akhirnya ya itulah. Apa dong namanya? Apa yang lu merasa
yang tidak bisa lo lakukan zaman dulu di Rest Depot? Oh, dulu ada ikan unggulan, kita bikin seperti ini, main di ukuran. Ya udah, lu mah kayak tukang ikan di pasar aja katanya. Gimana tuh maksudnya? Masa tukang ikan kan kalau saya di Depot kan dulu tuh selalu pengen menjaga ukuran tuh harus sama kan. 250 gram terus 250 gram. Ada yang datang 400 gram setelah kegedean. Karena itu dah, kita tuh bener-bener egois, selfish, jual ikan. Nah, dan selfishnya itu bener-bener egoisnya ikan satu untuk sendiri. Jadi nggak kan kalau ya itu ngakalinnya kita itu biar kita nggak bersaing sama brand-brand besar nih teman-teman. Yang istilahnya ikan-ikannya yang ukuran besar ya, yang menu tengah gitu. Sedangkan kita itu lebih memilih bersaing dengan ibu-ibu rumah tangga yang ikannya kecil-kecil gitu. Jadi sudah, alhamdulillah kita mau merubah itu semua. Dan lu kayak pedagang di pasar, kata beliau. Masih pikir-pikir, teman lagi ada satu datang, Ricky datang, kamu kan kalau saya kenalkan sama teman-teman saya gitu gak pernah bilang ownernya Rest Depot. Jadi kalau dikenal, kenalin dong, ini yang punya nih, ini ownernya Rest Depot. Kamu selalu bilang kamu adalah tukang ikan, malah di profilnya kamu pun selalu bilang bahwa Apri is tukang ikan yang ceria. Ya sudah, akhirnya daripada tukang ikan terlalu banyak, kita kedaerahan deh, gimana kalau tukang lauk. Oh ya sudah, saat itu pikiran, oh ya sudah, saya bikin tukang lauk, ini brand enak banget. Kenapa? Karena sesuai banget, jualannya ikan, apa aja yang ada saya akan jual, ukurannya apa aja yang ada saya akan jual. Benar-benar pure tukang lauk gitu. Seperti ya di pasar juga kan, kalau datang bawa ukuran 1 kilo ya diterima, jual aja gitu. Jadi tinggal PR-nya dan mulai semangat lagi karena mulai bergejolak lagi nih Sarita. PR-nya tuh jadi banyak. Wah, datang ikan ayam ukuran 1 kilo. Ini gimana jualnya ya? Iya. Wah, terus berpikir. Jadi akhirnya salah satunya adalah kita gunakan sosial media. Iya. Cekrek 1 kilo, ada yang mau nggak? Oh, iya. Seperti itu. Dan akhirnya ada solusi lagi. Kebetulan, teman-teman juga nggak sendiri juga saya di sini. Cuman kongsiannya beda. Kalau dulu kongsi benar-benar langsung di operasional bla 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 bla. Kalau sekarang tuh saya bilang, Pri, pengen ikutan dong, bantuin lah, gitu bantu. Sok, mangga ikut bantu. Gimana caranya? Oh, lu mau apa? Gua support di A, gua support di B, gua support di C. Tapi sudah, saya bilang ini skemanya. Oh, udah ada skemanya. Saya bilang ini skemanya, tapi ini tidak sempurna. Saya butuh membuat skema. Dan skemanya seperti apa? Ya gini deh, kalau bisa sih Sarita kenalin saya sama yang punya CRT. Saya pengen bikin skema seperti itu secara manajemen, secara tim. Seperti itu. Oke, tapi silahkan kalian buka skemanya biar saya konsentrasi tetap di andalan saya, produk. Saya bukan orang yang sayang gitu, tenaganya masih bagus kalian, saya bilang tuh. Teman-teman saya yang masih muda-muda lah, yang semangatnya masih bagus. Wah, waktu saya sudah sangat tipis, saya bilang tuh, belum sama keluarga, belum sama ini, belum sama ini. Wah, udah terlalu banyak. Sok, saya akan support, saya akan sosialisasi produk, bikinlah skema manajemen yang baik. Kenapa? Karena cita-citanya tukang lauk cuma satu. Apa? Membiasakan masyarakat Indonesia untuk makan ikan. Nah, Pri, katanya dulu waktu awal bikin usaha ini ya, si ikannya itu katanya harus nyari bahan bakunya itu harus sampai subuh ke pasar, setiap hari milih, setiap hari ngebersihin. Itu pain point banget nggak sih sebenarnya? Gitu kan? Coba diceritain gitu, gimana cara milih ikan gitu, awalnya gimana? Ya itu juga, itu seru banget nih. Tapi kalau misalnya saya boleh bilang, kalau saya itu terjebak sebenarnya. Ketika saya memilih ikan, saya kurang data. Kekurangan datanya adalah saya tidak pernah bertanya bahwa ikan segar itu datang ke kota Bandung tuh jam berapa. Jadi ketika bisnis baru tahu Sarita bahwa ikan segar datang ke kota Bandung tuh
di atas jam 10, dari jam 10 sampai jam 3 subuh. 10 malam? 10 malam jam 3 subuh. Jadi ketika kita sudah bisnis ya mau nggak mau, saya harus ke sana. Kenapa? Ada satu guru saya, beliau punya restoran di Jalan Hasanuddin. Namanya Tokoyu. Tokoyu ya. Legend banget. Iya. Nah, namanya Pak Sony Yeong. Pak Sony ini orangnya sangat humble. Saat itu ada satu kesempatan saya ini teman-teman bisnis, saya datang ke sana ketemu sama Pak Sony. Dia selalu ada di sana, menjaga dari saya kecil sampai saya besar sekarang. Malah saya punya anak, saya selalu tidak sulit menemukan Pak Sony ada di toko ini. Selalu ada, selalu duduk, selalu menyapa semua konsumennya. Dan memang saya melihat bahwa wah ada engagement nih antara Pak Sony dengan si konsumennya. Itu juga yang membuat mungkin ibu saya dari dulu sampai sekarang jadi pelanggan gitu. Dan akhirnya saya lihat misalnya mulai bertanya lah, Om mau ngobrol dong, dia ngasih jadwal. Akhirnya saya datang waktu itu jadwal, dia selalu bilang bahwa lu tahu nggak ayam gua tuh nggak pernah alot. Kenapa coba? Treatment. Saya menyembelih ayam sendiri sekarang, Pri. Kenapa? Karena konon kalau ayamnya baru dari luar kota datang ke sebuah kota terus disembelih, itu badannya lagi stres. Jadi dagingnya suka alot. Ngaruh. Nah itu menurut beliau. Karena ya dari tahun 53 dia jualan, 8 tahun setelah merdeka Indonesia ini, ya saya oke, saya jadi masukan gitu. Terus tolong diajak ngobrol si tanaman, bahwa lu sayuran saya potong, saya bikin sayur buat jadi bermanfaat buat orang. Jadi saya percaya kata beliau itu bahwa dengan kita kedekatan dengan produk itu, mereka akan berbicara di meja untuk konsumen. Berikanlah yang terbaik, walaupun menuju situnya jalannya berliku. Oke. Itu dialami, yaitu dan wah ternyata jualan ikan itu jam 10 saya harus standby karena baru tutup jam 10, jam 11 harus standby di pasar untuk nunggu. Ke pasar itu ada 3 kali pengiriman, Sarita. Kalau datang jam 10 bongkar muat jam 11. Datang jam 1 bongkar muat datang jam 12 bongkar muat jam 1. Satu lagi datang jam 2 bongkar muat jam 3. Ikan itu. 3 kali ya? 3 kali ke Bandung. Nah, kalau misalnya saya lagi pesan ikan bawal, di kiriman pertama nggak ada, saya nunggu ikan yang kedua. Jadi ada kemungkinan saya di pasar pun dari jam 11 itu sampai jam 3 sampai pengiriman terakhir. Kalau nggak ada ya suwe. Berarti hari itu nggak jualan? Iya gitu, ya seperti itu. Besoknya berarti nggak jualan, ya itu pagi-paginya nggak jualan. Tapi kalau dapat jam 3 sampai rumah jam 4, sholat subuh, tidur bentar, jam 7 harus bikin nasi. Jam 7 harus bikin nasi, jam 9 harus dalam gerobak. Wah gila lu, tipes kata teman-teman. Alhamdulillah, bukan menantang, tapi saat itu saya sangat enjoy. Saya cintai pekerjaan saya, sepertinya pesannya yang selalu yang membuat saya selalu berkaca-kaca itu ada pesannya Pak Habibie itu. Cintai pekerjaan kamu. Karena kalau kamu mencintai pekerjaan kamu tidak akan pernah merasa bahwa itu adalah sebuah beban atau pekerjaan gitu. Itu memang yang harus saya lakukan. Jadi caranya adalah kalau ibu saya bilang tuh jadilah emas. Jadilah emas itu maksudnya dimanapun kamu harus jadi emas. Nah saat itu berarti saya mengartikan emas ini adalah convert
di suatu tempat yang saya tidak convert, saya harus convert. Saya harus mencari suatu hal yang membuat saya convert. Dan sekarang itu era Instagram ini nih yang luar biasa. Kalau zaman dulu handphone aja nggak ada kameranya. Iya. Jadi kalau misalnya saya senang foto produk, senang suasana gitu. Kalau sekarang kan, wah saya enjoy banget di pasar. Wah cekrek upload, cekrek, wah sudahlah, senang gitu. Dulu nggak ada San. Jadi benar-benar wah harus gitu, harus moto, harus gitu. Wah susah. Tapi saat itu gimana caranya saya enjoy di sana? Ya sudah, saya harus into. Akhirnya saya ngobrol lah sama orang-orang pasar. Bagaimana caranya memilih ikan segar, karena saya juga tidak tahu. Terus sampai akhirnya ada kedekatan antara saya sendiri sama si tukang ikan. Terus kadang-kadang saya juga kan dulu lagi bujang itu, wah ini lagi seru nih. Saya nyari-nyari, pengen cari sumber yang lebih besar. Saya datengin lah. Terus oh ada TPI di mana nih besar? Oh di Pangandaran atau Julang, saya datang sambil liburan. Pemotongan ikan. TPI itu tempat tempat pelelangan ikan. Pelelangan ikan. Tempat pelelangan ikan. Nah akhirnya saya ikut sana. Oh kayak gini pelelangan tuh. Ada lagi yang lebih gede ke Belanakan Subang. Saya datang ke Belanakan Subang sampai akhirnya kenalan. Kirim ke Bandung. Lucu juga karena dulu nah itulah dulu saya masih kepetok sama ukuran. Jadi dikirim Pak Haji Hasan dulu di Belanakan. Pak Haji kirim dong 3 kintal ke Bandung. Pak nggak bisa 3 kintal, 4 kintal deh Pri. Aduh ya sudah deh 4 kintal. Baru bisa datang ke Bandung. Datang ke Bandung saat itu bawalnya ada yang sebesar ini. Nih teman-teman, ada yang sebesar ini. Terus ada ikan lain. Gak cuma bawal yang masuk di situ. Wah nelayan gimana nih secara kualitas bla 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 bla. Tapi ya sudah lah, mereka biasanya ngirim seperti ini. Saya bilang Pak Haji ini nggak bisa. Saya kan udah kasih tahu bahwa saya pakai ukurannya 250 gram. Maksimal di 280, nggak bisa besar banget, nggak bisa kecil banget. Saya nggak bisa dong Kang. Saya harus ke sana nggak bisa ngisi, harus kosong nyampe Subang. Iya benar. Harus kejual semua berarti. Mikirlah di situ, astaga, udah beli aja. Biasalah kalau sudah kayak gitu, kan saya debat sama orang-orang keuangan kan. Gimana nih, gimana? Kalah, tenang, pasti ada solusinya. Nah, akhirnya saya ke pasar malamnya. Bro, saya ada ikan ukuran bawah segini, sini semua, banyak nih. Jual berapa? Sok, mau berapa? Ini mau berapa? Nego dulu lah, aduh rugi ya. Oke ya, lebih baik rugi 20% saya bilang gitu. Daripada hilang sama sekali. Ya sudah. Nih saya kasih, 20%-nya saya pikirin aja yang gimana gantinya gitu. Lossnya nanti gimana. Ya sudah, akhirnya oh solusi ini ada. Saya bilang Pak Haji Hasan, gini deh saya minta 8 kintal. Wah kepake Pri? Enggak, Bapak kirim ke pasar. Oh iya benar. Nanti di pasar saya punya ikan yang khusus saya pakai. Iya. Jadi alhamdulillahnya silaturahmi ketemu silaturahmi. Pedagang pasar, tadinya saya sama Pak Haji, ya kenalin lah Pak Haji ke pedagang pasar. Jadi dia supply ikan sebanyak apapun pasti diterima sama dia. Sama orang pasar. Betul, tidak rugi dia, pasti kosong pulang kan. Nah saya ngambil ke pasar, hey jangan lupa ada bagian saya di sini. Gitu. Minta presentasi nggak usah, saya cuma minta bagian saya, diambil sama saya. Ya, gitu. Jadi win-win lah ya. Win-win insya Allah. Ya. Begitu dan akhirnya alhamdulillah dari situlah tetap jadinya karena kedekatan ini secara bisnis dan memang nggak cuman belanja gimana nih ikan yang baik seperti apa, saya ditolong sama mereka. Jangan beli ikan ini sih. Jadi alhamdulillahnya saya punya QC tersendiri. Ya. Tapi jangan beli di situ. Kenapa? Ini kayak lah nggak bisa gitu dong. Ya bilang aja ini ganti, ini gimana? Gak percaya? Sok bawa pet, Pak, apa? Ada komplain. Wah, langsung. Ya. Seperti itu. Jadi memang cara saya menjaga itu ya kalau cerita dari zaman Pak Sony sampai sekarang saya kenapa harus ke pasar, saya enjoying ke pasar memang benar-benar. Alhamdulillah sampai sekarang pun saya tetap beli satu persatu. Dan ya itulah effortnya tinggi jalan. Kalau Pak Sony bilang jalannya berliku, tapi memang itu yang harus dilakukan. Dan itu yang memang sedang saya edukasi ke teman-teman.
harus seperti ini. Kalau misalnya caranya yang lain lagi ada, kasih tahu saya. Ya. Tapi cara terbaik selama ini seperti ini untuk menghindari apa istilahnya, meminimalis lah, nggak menghindari karena error pasti ada. Iya. Seperti itu. Jadi memang ya udah, cari yang terbaik, lakukan yang terbaik. Jadi hasil terbaik itu pasti didapat dari usaha terbaik. Betul. Oke. Nah, Tri, kalau di tukang lauk itu menu unggulannya tuh sebenarnya apa? Sama dulu gimana caranya nentuin menu unggulannya itu apa? Oke. Wah, ini seru. Ya. Karena teman-teman ya, terus Sarita juga, balik lagi ke point of view waktu itu ya. Saat itu kita bukan orang yang jago masak, kita nggak tahu makanan yang enak itu seperti apa, dan maksudnya yang kita masak itu enak atau tidak itu kita nggak tahu, karena waktu itu kita cuman mengalukan surveinya ke teman-teman sama ke saudara yang notabene-nya nggak mungkin bilang nggak enak gitu. Ya udahlah, tapi tetap kita cari gimana caranya ikan kita ini laku. Waktu itu ya salah satunya adalah entah kenapa waktu itu udah deh, kalau misalnya kita nggak pede sama ikannya, apa yang membuat kita harus punya warung yang diomongin? Apa? Sambelnya pedas banget, dia bilang begitu. Oh ya udah, belum ada edisi level-levelan saat itu ya, pokoknya harus pedas banget aja. Semua sambal yang pedas tuh pedas banget, paling pedas gitu. Nah seperti itu. Akhirnya kenapa sambalnya harus pedas banget? Saya bilang gini, si Johan tuh langsung bilang kalau sambalnya pedas banget, berarti kita segmented dong, kata dia. Cuman orang yang suka sambal yang bakal datang ke tempat kita. Berarti yang nggak suka sambal bukan pasar kita, kata dia. Sedangkan Johan tuh di awal kita harus luas nih. Terus saya bilang saat itu tuh sok tahu. Siapa bilang? Bilang tuh. Yang nggak suka sambal pun adalah good marketer, saya bilang tuh. Kenapa? Karena kita harus boomingin dulu bahwa sambal di sini pedas banget, diomongin orang, saya bilang tuh. Pedas banget nih sambalnya. Nanti kan ada ngomong-ngomong nih, misalnya Sarita ketemu Rex. Tadi saya dengar Danis sama Stephanie makan di sini pedas banget. Kata Rex, aku mah nggak suka sambal yang. Oh ya udah, nempel nggak informasi itu? Tetap ada sih. Tetap ada. Iya. Terus tiba-tiba Rex ketemu siapa temannya? Aduh, gua lagi pengen yang pedas banget. Ah? Oh itu. Itu. Jadi memang yang penting informasi sambal ini harus jadi bahan omongan itu wajib, karena yang nggak suka sambal pun mereka adalah good marketer menurut saya itu. Ya. Nah, udah. Terus kenapa sambal ke sambal kita good marketernya? Karena ada satu kelebihannya kaum Hawa. Apa tuh? Yaitu makanya di belakang laki-laki hebat selalu ada laki-laki kuat selalu ada wanita hebat. Itu wanita hebat itu ya pengalaman pribadi gitu. Gini deh, kalau yang kan temen-temen tuh kalau apa istilahnya biasanya perempuan itu kalau pas mau datang bulan nih istilahnya buat PMS tuh kan selalu yang saya sering dengar tuh ya, aduh cari yang pedes banget asem. Iya. Pedes banget asem, larinya apa? Bakso. Iya. Dan saya ngitung bahwa saya yakin setiap hari ada yang PMS, lebih dari satu. Pasti setiap hari ada yang nyari pedes. Iya. Nah, saya mau menggeser di saya pedes asemnya sambal, makannya sama ikan. Makanya sambalnya saya dulu tuh selalu kasih ada jeruk nipis, ada jeruk limau. Silakan pilih. Emang biar pedes sama asam tuh dapat di sambal, tapi makannya ikan bukan bakso, bukan kuah gitu. Dan kenapa perempuan? Karena perempuan tuh hebat banget, marketing hebat menurut saya. Kenapa? Karena memasukkan unsur emosi di situ. Sarita bisa bercerita gini nih, makan yuk, kemana? Ke rumah, enak banget loh. Bisa kan? Bisa. Dan itu ke laki-laki, ke perempuan, bisa se-ekspresif itu. Iya. Bayangkan kalau yang kayak gitunya Rex, enakin nggak? Kan yuk, wah kan gak enak ya kalau cowok mah. Makanya cewek itu hebat. Kenapa? Karena ekspresif. Ekspresinya itu dapat banget dan dia cara menerangkan tuh menghiperbola atau melebaikan makanannya itu luar biasa.
sehingga orang tuh pengen gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa pasar saya itu perempuan? Si pedas ini tuh karena rata-rata laki-laki itu kalah untuk urusan makanan. Itu pengalaman pribadi. Istri saya bukan penggemar kambing. Saya banget. Waktu itu istri saya pengen makan ikan. Saya pengen makan kambing. Coba jawab, perginya kemana? Ikan. Kenapa? Karena nggak mau pusing. Laki-laki mah, ya sudahlah. Seperti itu, teman-teman. Jadi saya menggunakan dan ketika makan ikan, terus dibilang, masa aku makannya sendirian? Kira-kira saya makan nggak, San? Iya. Nah itulah makanya kenapa pasarnya ke arah sana. Jadi saya pengen memang, oh ya sudahlah, kelemahan kaum laki-laki ini harus jadi sebuah potensi. Jadi saya masangnya istilahnya perangkapnya untuk perempuan, tapi saya dapat dua-duanya, laki-laki sama perempuan. Nah seperti itu, dan itulah alasannya kenapa dulu menu andalannya itu ada sambal sebenarnya. Kenapa? Bukan ikan. Kenapa? Saya bilang seperti itu, Sarita ya. Teman-teman Foodies juga ini lucu banget. Ini ikan masih banyak, sambalnya habis. Terus saya datang kan, Mas mau pesen ikan ya? Sambalnya habis, Pak. Ya, sambalnya habis. Jadi deh. Oh, saya tukang sambal deh. bukan ikan. Jadi sambalnya lebih penting gitu istilahnya. Ya itu lah, alhamdulillah. Dari situ, oh kita bicara dulu bagaimana orang masuk ke produk kita dari sesuatu. Sambal lah pintu masuknya waktu itu. Pintu masuk dari sambal, diomongin pedas banget, bla bla bla. Dan poin ketiganya, sambal pedas banget itu adalah gini. Kalau orang sudah kepedesan, itu makannya pasti nikmat. Iya. Kalau udah kepedesan, wah, terus tobat sambal. Udah pedas tapi terus, tobat nih. Tapi terus cara dia makan itu akan makin cepat dan akan semakin nikmat. Dan itu akan mempengaruhi environment. Orang yang melihat, wah, enak ya. Enak nih. Gitu. Nah itulah bagaimana kita bicara tentang pintu masuk ke produk si ikannya. Nah dari situ yang lucunya ikannya menjadi diomongin enak banget. Itu makan di situ enak banget ikannya, sambalnya pedas banget, sambalnya nampol. Seperti itu. Dan poin keempat yang membuat saya jadi engagement yang saya pelajari dari toko itu menjadi produk unggulan adalah saya melibatkan konsumen. Mau menu apa lagi? Jadi ada sense of belonging dari konsumen. Jadi kayak misalnya ada kerapuk dan Mas mau kerapuk dong, oke saya tampung ya. Misalnya Sarita mau kerapuk, oke saya tampung. Akhirnya Sarita datang lagi makan, ini nih kerapuknya kayak gini, yang ini bukan Mbak Sarita. Pas dimakan sama Sarita, oh iya nih, ini ya sudah saya jual di sini. Nah itu tuh ada obrolan, lu tahu nggak di Res Depot ada kerapuk tuh gara-gara gue. Nah itu jadi yang memang saya pengen ngerasa bahwa sense of belonging konsumen tuh terhadap brandnya tuh gede. Kenapa? Yang bisa menjagain. Jadi kalau ada yang komplain itu ke Sarita, hah masa sih komplain? Aku nggak pernah ini pasti pasti langsung nahan. Kalau sampai nggak ketahan dia akan laporan. Pri, temen gua komplain gini, yang mana ini apa? Udah saya kasih, yang ini kayak gini nggak dulu rasanya? Enggak. Nah yang ini mah enak. Nah misalnya kayak gitu ya, kalau misalnya jadi enak sih itu biasanya dari komplain jadi temen. Iya benar. Dan jadi loyal banget. Itu gara-gara komplain. Itu. Dan yang keempat nih, kenapa si kuliner ini itu pesennya kelima itu passionnya lagi apa? Enak tuh bisnis kuliner karena kalau tidak mengenal istilah nasi sudah menjadi bubur. Telat maksudnya ya? Kalau kelebihan malah nasi sudah jadi bubur. Iya. Overcook dia. Ya, sudahlah. Bukan produk yang kita pengen kan, tapi jadinya produk yang lain. Tapi kalau bisa jadi produk yang lain, kalau di kuliner, ya bikinlah bubur yang enak. Tetap bikinlah bubur yang enak. Gagal. Gak ada istilah gagal. Mikir lagi nih, kalau gagal, diapain lagi? Sampai misalnya ada kan sekarang kita mengenal kerupuk gosong. Malah dijual sekarang lebih mahal lagi. Malah kalau nggak salah katanya kalau dulu di tempat Apri sendiri ada yang goreng bakar gitu. Oh itu juga lucu. Gimana tuh ceritanya? Itulah
Nasi sudah menjadi bubur. Itu juga lucu. Itu ada Bu Tata. Bu Tata karyawan sebuah bank. Dia tuh pengen ikan bakar, bawal bakar. Lagi penuh. Datang bawal goreng. Manggil kan, Pri, saya pesan bawal bakar. Ini kenapa datangnya bawal goreng? Ya sudah, Bu, saya akan ganti ya bawal gorengnya dengan bawal bakar. Sampai si ibu, jangan, nggak usah. Ini aja dibakar. Enggak Bu, ini SOP kami gini. Jangan, nggak usah, ini aja dibakar. Kata dia. Bu, SOP, saya tuh punya mau 1 jam nih. Pokoknya kekeh gitu. 1 jam istirahat. Kalau ini jadi lebih, udah ini bakar. Ya sudah. Awas jangan gratis, kata bilang. Diskon boleh, nggak mau. Diskon boleh, katanya tuh. Karena kecewa. Tapi jangan sampai kamu punya SOP yang gratisin saya. Tidak. Sudahlah, saya bikinlah ikan bawal goreng ini saya bakar. Sampai lagi sama si ibu pas lagi makan, tiba-tiba manggil lagi. Waduh, lagi rame. Waduh, komplain lagi. Nggak enak nih, kata. Ini harus dijual. Ini enak banget. Oh, gitu dia ngomong. Hah? Iya, copek aja. Wah, nggak enak tuh. Copek, pakai bawa garpu. Kita garpu copek. Wah, iya. Jadi goreng keringnya ada, bau amisnya hilang, manis bakarnya masuk. Bumbunya kerasa jadinya, terus wah, ini harus dijual. Dulu kan masih bingung ya, ngejualnya gimana, masarnya gimana, di menu juga nulisnya gimana. Akhirnya si ibu ini Bu Tata ini, lu kalau kesini minta goreng dulu baru bakar. Akhirnya ditemukan goreng dulu baru bakar. Oke, goreng bakar. Seperti itu. Dan ya itulah, ketika Pak Sony bilang nasi sudah menjadi bubur, bikin bubur yang enak. Betul. Jadilah bawal goreng bakar. Dan alhamdulillah sampai sekarang menu goreng bakar itu 90% permintaan. Oh, berarti harus berterima kasih sama Ibu Tata. Wah, sangat berterima kasih. Sampai saat ini kalau ketemu, wah Bu, Ibu tuh punya istilahnya member free seumur hidup sebenarnya. Di tukang lauk. Di tukang lauk. Iya. Berarti ini tuh benar-benar dari insight konsumen, bukan cuma insight ya. Sebenarnya ini tuh kan komplain yang berbuah menjadi produk baru jadinya. Betul. Awalnya nggak sengaja, tapi sekarang malah jadi 90% orang milih produk itu. Justru produk itu. Iya. Ya, luar biasa. Jadi jangan lupa tuh teman-teman. Jadi nggak selalu yang namanya komplain itu disaster ya. Kadang-kadang jadi berkah justru ya, jadi banget gitu. Betul. Nah itu dia point of view. Point of view. Coba rubah teman-teman point of view-nya. Kalau misalnya dapat rasanya sebuah disaster, rubah si disaster ini menjadi sebuah blessing. Ya, nah, Pri, kalau ngomongin tahun ini kan kita udah di penghujung tahun 2020 sih sebenarnya, tapi nggak bisa tidak bisa dipungkiri dan kita sama-sama ngalamin nih sebenarnya tahun 2020 itu kan tahun yang cukup roller coaster ya, berat. Wow. Luar biasa. Gitu. Nah berarti kan si Apri ini kan punya pengalaman dulu sebelum kita pandemik kayak gimana, kemudian pas pandemik seperti apa, dan sekarang ya alhamdulillah tukang lauk buka setelah pandemik juga kan, sampai saat ini. Nah punya nggak point of view sebenarnya bedanya apa sih buka usaha sebelum pandemik, pada saat pandemik, sama sesudah pandemik? Nah, kalau dulu nih teman-teman, Sarita juga, saya cuman itu ajaibnya. Waktu dulu saya berpikir ketika nggak ada yang namanya COVID, nggak ada yang namanya pandemik, nggak ada apa yang terjadi di tahun 2020 ini, itu tingkat keberanian, niat tuh memang benar-benar ya kalau menurut saya salah di niat gitu ya. Jadi ketika pandemi itu orang bingung. Alhamdulillah sekarang udah ada 16 apa? Orang yang pengen buka tukang lauk. Wow. Alhamdulillah orang bingung. Lah, Pri, orang-orang mulai saving, mulai nggak berani berbisnis. Tapi kenapa kamu malah berkembang? Mungkin ini nawaitu, saya bilang tuh. Karena dulu saya merasa dengan adanya tukang lauk ini menolong jiwa saya. Jiwanya tuh di sini semangat saya, fresh lagi, terus bener-bener istilahnya di bisnis tukang lauk ini, alhamdulillah waktu bersama keluarga ada. Saya bisa menolak orang yang, sorry ya hari ini saya nggak ada, saya mau libur, saya mau punya family time, yang dimana orang-orang sudah mulai, oke, kalau saya slow respon, berarti saya lagi sama anak-anak.
Kalau saya lagi atau misalnya mati, telepon nggak diangkat-angkat, berarti saya lagi nggak pengen diganggu. Tapi silahkan leave your message. Nanti ditanggepin. Nanti ditanggepin gitu. Kadang-kadang bukan saya menghindari atau gimana, cuman saat ini saya lagi belajar. Karena anak-anak udah mulai protes nih, anak terbesar sudah mulai ABG. Ayah nggak ada di rumah, sampai di rumah cuma main handphone. Ayah di rumah, kalau sampai di rumah cuma kerjaan aja di teleponnya. Iya. Ngurusin warung lagi katanya. Nah itu ya, kadang-kadang lagi senang-senang nih, Sar. Senang-senang, oke kita kemana yuk? Ke Lembang. Tiba-tiba, Pri, gue lagi Bandung nih. Gua tempat tuh masa lu nggak ada? Oke, yuk kita ke warung. Kenapa? Ada teman ayah. Nah itu tuh ternyata mereka tuh merasa hey, you just destroy Iya. semuanya gitu ya. Sudah, akhirnya sekarang oke, saya tidak akan merusak itu, insya Allah. Saya akan selalu ini. Dan ketika datang pandemi, semua orang tuh apa ini bermasalah nih. Wah, semua Resdipo bingung, semua teman-teman bingung. Sampai akhirnya tiba-tiba, Pri, buka dong tukang lauk online. Oke. Gua masih takut ke pasar, saya bilang, oh udah SOP aja gini bla 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 bla. Pokoknya lu masukin biaya lu beli jas hujan sekali pakai tuh. Jadi dulu tuh pakaian dinas saya buat ke pasar itu adalah jas hujan yang sekali pakai itu. Yang plastik itu. Biar terhindar dari kerumunan. Kenapa? Saya 2 kali datang ke pasar balik lagi, Sar. Karena ramai banget ya. Karena nggak ada jaga jarak di situ dan memang benar-benar bertransaksi. Dan ketika saya nanya, ternyata memang tidak ada berita COVID ini di mereka. Mereka bilang bahwa corona atau COVID itu adalah penyakit orang kota. Mereka yang nularin ke kita. Iya benar juga. Benar juga gitu. Dan nggak ada yang tiba-tiba lahir di si COVID Cina. Ini, ada tiba-tiba ada di gitu ya. Sudah akhirnya oke. Mereka tuh benar-benar nggak jaga jarak. Ya itulah teman saya itu bilang, Pri, mau banget ya. Sudah saya kumpulin sok. Kalau ada pesanan 15 porsi saya bikin. Dan saking ininya teman saya tuh nyariin, Tar. Loh, ada yang mau pesan jadi dia yang salesnya gitu. Akhirnya sudah ada, Pri ini ada nih 20. Oke, saya bikin. Waduh, padahal masih tegang nih. Saya masih takut banget, masih parno gitu. Tadinya nggak mau ke pasar. Nggak mau pisan ke pasar karena pas tahu keadaannya seperti itu ya. Akhirnya sudahlah, pakai itu saya bilang, nih saya masukin ya biaya ini ya. Masukin, Pri. Udah masukin semua biaya tambahan gitu. Akhirnya biaya masak dan udah saya bagiin. Oke, delivery mulai bagus. Nah, bulan pertama masih pakai jasa delivery yang lain, ada Gojek dan Grab gitu, atau misalnya ojek pangkalan gitu. Nah, bulan kedua kan udah mulai, bosan nih di rumah, gimana nih? Udah deh, saya open order, rame alhamdulillah. Nah, nanti akan saya pilih yang terakhir itu adalah teman. Karena yang terakhir itu saya yang antar. 3 pengiriman terakhir itu saya yang antar. Tapi pasti saya bilang, saya akan mengantar ini tapi di akhir. Setelah semuanya beres, kalian akan terakhir, saya akan di 3 titik selalu. Kenapa? Hanya untuk silaturahmi aja. Oh iya benar. Iya. Hanya untuk, hai, how are you? Kamu sehat-sehat kan? Iya. Dan itu luar biasa itu. Akhirnya ketemu orang gitu. Akhirnya ketemu orang yang misalnya sudah saya udah berani ke pasar, saya sudah berani ketemu orang, sudah mulai ya sudah berarti protokol ini harus tetap bukan saya menolak adanya COVID, tidak, saya mempercaya itu, cuman tetap protokol ini harus dijaga dengan baik gitu. Dan ya itu alhamdulillahnya ketika misalnya udah ketemu orang ini diminta berkahnya. Ketika saya bisa buka, saya bilang kalau ada orang yang bisa saya tolong gara-gara COVID, ya Allah tolong kasih saya jalan. Kalau memang harus tukang lauk ya, tukang lauk lah yang dijalanin. Dan akhirnya situ teman-teman datang, gua dapat kena efek COVID, bla 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 bla, dirumahkan, bla 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 bla. Mau capek nggak? Kalau mau capek, sok bantu gue. Di sini bantu ini, kalau begini. Kalau kamu cocok di dalam, yuk bangun bareng sama saya. Kalau cocok kamu berpartner di luar, ya tolong kembangin brand ini di luar. Ya itulah akhirnya, oke, Pri, saya mau pengen jualan, pengen belajar jualan. Nah sudah,
ada beberapa yang masuk, yang bisanya cuma desain bla bla bla, udah sini. Ya. Jadi pengen ini ya sudah sini. Oh, taunya dari sini, oh buka. Udah. Ya alhamdulillah jadi pertanyaannya, buka dong, buka. Udah saya belum siap ya. Nah, makanya langsung saya balikin lagi, sabar ya. Kalau ya ini terserah mau tertarik atau tidak. Tapi saya akan membangun sebuah skema. Ya. Saya akan membangun sebuah manajerial dulu. Selama ini belum jadi, ya kalian tetap di dunia penulis. Oh. Kalian boleh mau pindah nggak jadi juga fine buat saya, karena memang nawaitunya adalah yaitu. Dan yang kedua, nawaitu saya yang paling utama adalah ketika jahiliyahnya saya masih punya hutang, saya pengen bisa melunasi hutang-hutang saya. That's it. Itu tukang lauk terbentuk hanya untuk lebih dekat dengan keluarga, bisa membantu orang, bisa melunasi hutang. Cuma 3 itu ya? 3 poin. Nah, oke nih, tadi kan udah ceritanya panjang lebar banget, tapi berarti teman-teman nih pasti cukup penasaran lah ya, tukang lauk ini sebenarnya di mana sih gitu. Nah, boleh nggak Pri dikasih tahu dong adanya di jalan apa, alamat lengkapnya, sama sosial medianya apa? Alamatnya sih Komplek Tenda Taman Cibenying. Cari di situ tukang lauk, mau ketemu tukang lauk di sudut dekat asrama Papua. Di sudut kita tuh posisinya. Yang kedua, kita ada di Jalan Ternate nomor 10. Itu kondisinya lebih nyaman. Kenapa? Karena memang konsepnya di situ kedai. Jadi nggak kehujanan, lebih nyaman, dan bukanya dari siang. Kalau yang tenda tadi bukanya dari sore, Sir. Karena memang peraturan pemerintahnya seperti itu. Kita cuma boleh buka dari jam 5 sampai jam 11 di waktu normal. Karena COVID kita cuma sampai jam 9 di area itu. Di area situ. Kalau di Jalan Ternate kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Karena memang peraturannya juga. Dan satu lagi di Lodaya. Di Lodaya itu kita buka dari jam 4 sore, lebih sore sedikit dari Cilaki, sampai jam 10 malam. Kalau di Lodaya jauh lebih nggak terlalu ketat peraturannya, karena memang di situ diperbolehkan oleh pemerintah setempatnya itu berjualan sampai jam 10 malam. Seperti itu. Berarti ada 3 tempat ya? Ada 3 tempat, dan insya Allah mudah-mudahan bulan depan ada di Surya Sumantri. Tempat sekolah. Saya lagi bikin sekolah nih teman-teman foodies. Ini lagi deketin sama dosennya nih. Mudah-mudahan bisa ngajar di sekolah saya nanti. Kalau sosial medianya apa? Sosial medianya tukang lauk tanpa spasi. Tukang lauk. @tukang lauk. Itu baru ada itu doang. Gitu. Itu memang sosial media pribadi saya. Jadi jangan kaget kalau di sana ada foto-foto keluarga saya gitu. Jadi memang benar-benar bukan bisnis, tapi memang ini yang menjadi PR saya juga. Saya pengen brand itu dimanusiakan. Yeah. Itu. Yeah. Saya tuh pengen ada ini teman-teman foodies. Gimana caranya balik lagi engagement. Gimana caranya si brand ini punya engagement sama si konsumen. Jadi memang nggak semata-mata cuman sosial media adalah sarana untuk media promo, marketing, bla 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 bla, tapi tidak punya engagement. Nah, saya berusaha untuk membuat, penelitiannya adalah Instagram saya dirubah ke tukang lauk, tetap engagementnya seorang Apri, ya. Tapi sekarang brandnya tukang lauk gitu. Dan untuk agak sulit ya, sulit banget, asli, sulit banget, karena tetap aja ketika di situ tukang lauk, saya menyapa, halo apa kabar Sarita, bukan panggil ada tukang lauk, bukan Pri. Baik Pri. Iya benar. Emang nggak sulit sih, ya sudah, tapi nggak apa-apa, tapi memang itulah, dan itu juga memang sebenarnya kalau boleh bertanya nggak? Oh boleh boleh bertanya, yang mau cari kan? Nah itulah engagement atau personal touch itu menurut Sarita itu hal yang harus dipertahankan atau yang harusnya udah lu tinggalin, Pri. Menurut Sarita gimana?
Ini terbalik ya, saya bertanya ya. Kenapa jadi saya yang ditanya? Sebenarnya kalau bicara tentang engagement harusnya tetap dipertahankan. Cuma mungkin nanti akan jauh lebih baik kalau memang brandnya ingin dibangun lebih besar, gitu. Mungkin nanti harus dipisahkan. Tapi itu bisa sambil jalan sih, nggak harus langsung besok ya, harus gitu juga. Jadi mungkin nanti harus mulai difikirkan untuk ada brand yang lebih untuk usahanya sama yang untuk pribadinya. Nah, tapi nanti pelan-pelan itu bisa digeser lah. Oke. Gitu. Kurang lebih kayak gitulah ya. Udah dijawab langsung. Saya bilang juga dosennya ada di sebelah sini. Nah, oke, Pri, paling gini, terakhir banget ya sebelum kita closing gitu ya. Ada nggak sih pesan-pesan atau tips untuk teman-teman food trainer nih dari pengalaman Apri? Kalau dari pengalaman saya yang paling utama itu enjoy. Itu cintai apa yang kamu. Jadi bukan berarti wah aku nggak. Kalau bahasa dulu passion. Kalau saya bahasanya enjoy. Dimana kamu enjoy ya lakukan aja. Dan ketika enjoy itu proses itu jadi sebuah hal yang memang harus dilalui gitu. Jangan loncat-loncat, oh dari sini pengen loncat ke sini, pengen loncat ke sana. Wah jangan. Kalau menurut saya enjoying the process aja. Kenapa? Karena bisnis menurut saya selalu saya kasih namanya itu adalah bisnis itu adalah anak saya. Bisnis itu anak saya. Betul. Kenapa? Jadi ketika lahir kita nggak pernah tahu ketika anak ini nangis, dia tuh lapar, apa harus ganti popok atau pengen tidur, saya nggak tahu. Karena dia tidak bisa berkomunikasikannya. Bisnis itu ketika didirikan ya seperti itu, ketika nangis saya nggak tahu nih ini kenapa bisnis ini nangis itu. Tapi akhirnya kalau kita terus jalanin prosesnya terus sampai akhirnya kita tahu suatu titik bisnis itu akan bisa bicara sama kita bahwa kita butuh makan, kita butuh main, kita butuh itu. Nah itulah, nah ketika kita sudah mengetahui nanti ada lagi fasenya, makanya saya bilang anak. Fase 17 tahun, mulai rebel nih bisnisnya. Atau mungkin karena udah punya keinginannya sendiri, pengen kemana lah, kesini lah. Atau orang tuanya sudah mulai mau melepas, suruh dewasa sendiri. Itulah bisnis gitu kalau menurut saya. Jadi teman-teman tolong enjoy the process. Yang kedua adalah kenali produk. Kenapa? Itu sih ya itu balik lagi ke karena saya belajar sama mereka ya, sama Pak Sony, sama Pak Widya, Kopi Aroma, yang produk. Cuman kalau mereka terus di produk, mereka juga susah berkembang kalau tanpa marketing atau promo atau kekinian. Nah, yang saya pesan jalanin dua-duanya. Produk kalian kuasai. Kenapa? Pesannya mereka Pak Widya sama Pak Sony adalah Pak Sony apalagi? Aku nggak pernah takut kehilangan chef because I'm a chef. Kalau kata Pak Sony. No, karena itu berlaku di contohnya adalah teman saya punya barber, dia nggak bisa nyukur. Oh gitu. Cuma dia punya barber doang. Wah, barbernya rame banget. Akhirnya di hijack. Terus? Alhamdulillah itu mah satu rombongan kayak bebek. Kan kayak gitu kalau urusan rambut mah. Nggak perempuan, nggak laki-laki sama. Si tukang potong rambutnya di hijack ke salon ini, kalau ke barber ini, semua kayak bebek ke sini. Seperti itu. Dan karena dia nggak bisa, terus dia sekarang kebingungan sampai akhirnya, udahlah Pri, selesai. Nggak sayang gitu. Tapi kalau dia bisa untuk bisa cukur sendiri, dia bisa mulai mengkomunikasikan. Jadi si orang ini tuh hanya orang yang bisa ngebantu dia lah. Seperti itu. Jadi pelajari kalau misalnya bahasanya yang tadi kita bahas, yang saya tema, pelajari apa yang ketika kamu bisnis A, pelajari, dalemin, karena jangan takut, semua itu harus mulai dari nol. dari nol. Start dari nol, baru bisa ke berapa? Ya nggak Sarita? Ya betul, setuju. Perkembangan perluas wawasan, perluas network itu, dan jangan pernah ngerasa masukan adalah sebuah disaster. Itu saya senang banget bahasa itu. Masukan itu bukan disaster,
komplain kritik tuh bukan disaster. Bukan. Ya? Malah tadi bisa jadi produk baru. Yes, itu karena komplain itu adalah sesuatu yang membuat kita harus menjadi lebih baik dan harus bisa terima itu. Salah satu yang istilahnya yang membuat kita hidup lebih tenang adalah kita mengakui kelemahan kita, kita sadari kekurangan kita, dan kita mau merubah itu menjadi sebuah kekuatan. Itu Bang. Ya. Oke, paling itu aja. Wah, nggak kerasa udah cukup lama nih. Thank you banget buat Apri untuk datang ke sini. Sama-sama. Kayaknya ini inspirasinya banyak banget dari tadi pelajaran yang bisa diambil buat teman-teman foodpreneur. Jadi buat teman-teman foodpreneur jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel, aktifkan tanda loncengnya. Kemudian jangan lupa juga share linknya ke semua grup WhatsApp dan disebarin di semua sosial media agar manfaatnya itu bisa lebih luas lagi untuk semua foodpreneur di seluruh Indonesia. Oke, sampai ketemu lagi di edisi Inspirasi Bisnis Kuliner by Foodies selanjutnya dari Foodpreneur Indonesia untuk Foodpreneur Indonesia, dan maju terus para pebisnis kuliner Indonesia.